Salam hangat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang sedang mendengarkan. Di kanal Jakarta, suatu malam di bulan Mei, hujan pertama turun tiba-tiba, mengalir deras. Di pelataran sebuah apartemen sederhana di Tebet. Lampu kendaraan di jalanan berpendar di balik tirai hujan, sementara koridor lantai 12 terasa dingin dan lembab, seolah ada yang baru saja mengembuskan napas panjang di sana. Nama saya Budi Santoso, 41 tahun, seorang insinyur listrik proyek. Istri saya, Sari Lestari, 35 tahun, sebelumnya bekerja sebagai akuntan. Setelah melahirkan putri kami, Nala, ia berhenti bekerja untuk fokus merawat anak, sesekali menerima pekerjaan pembukuan dari rumah. Putri saya baru berusia 10 bulan, usia di mana ia masih sangat lekat dengan ibunya. Tidurnya sering terganggu di malam hari, dan gumamannya yang lirih sudah cukup untuk membuat seisi rumah terjaga semalaman. Malam itu, saya baru saja kembali dari Bekasi setelah 4 hari perjalanan dinas. Badan saya masih berbau debu proyek, bahu pegal karena berjam-jam duduk di mobil. Tetapi hati saya terasa ringan. Saya membawa sekantong jeruk Medan yang saya beli di pinggir jalan, sekotak bubur labu kuning daging cincang untuk Nala, dan sekotak kue putu ayu kesukaan Sari. Saya bahkan berpikir dalam hati, sebentar lagi istriku pasti akan mengomel. "Mas, ini pergi kerja atau belanja oleh-oleh?" Saya akan tertawa dan menjawab, "Ini hadiah penebus dosa sayang." Laki-laki pergi jauh tanpa membawa oleh-oleh itu bisa masuk dalam daftar orang yang perlu diawasi. Tahu? Memikirkan itu, saya tersenyum sendiri di dalam lift. Manusia memang aneh. Terkadang, hanya dengan membayangkan tawa istri dan anak saja sudah bisa membuat semua lelah seharian terasa sepadan. Namun, ketika saya memasukkan kunci ke lubang pintu, apartemen kami terasa sunyi, senyap hingga membuat bulu kuduk berdiri. Tidak ada suara tangis Nala, tidak ada suara Sari yang menyahut dari dapur. "Mas sudah pulang?" Tidak ada bunyi sendok beradu dengan panci, tidak ada aroma bubur hangat, tidak ada cahaya lampu kuning yang familiar di ruang keluarga. Hanya ada suara dengung kulkas yang monoton dan kering, seperti napas sebuah rumah yang ditinggalkan. Saya meletakkan kantong jeruk di sofa, memanggil, "Sari." Tidak ada jawaban. Saya bergegas masuk ke kamar tidur. Boks bayi berwarna putih milik Nala masih di tempatnya, di samping tempat tidur, tetapi kosong. Sapu tangan bayi berwarna merah muda masih tersampir di tepinya. Boneka beruang kecil tergeletak telungkup di lantai, seolah jatuh dan tak ada yang memungutnya. Saya membungkuk dan mengambil boneka itu. Terasa begitu ringan, tetapi di tangan, saya terasa seberat batu. "Sari." Panggil saya sekali lagi. Suara saya mulai serak. Lemari pakaian terbuka sedikit, separuh pakaian istri saya telah lenyap. Beberapa setel pakaian kecil Nala juga sudah tidak lengkap. Saya membuka laci, tempat Sari biasa menyimpan dokumen anak kami. Akta kelahiran, buku imunisasi, obat penurun panas, botol kecil sirup batuk semuanya hilang. Jantung saya berdebar begitu kencang hingga terdengar jelas di telinga. Di atas meja makan, ada sepucuk surat, tulisan tangan Sari yang sedikit miring, dengan beberapa noda buram, seolah tetesan air mata yang jatuh lalu dihapus dengan tergesa. Saya mengambil surat itu, mata saya terpaku pada setiap kata. "Mas Budi, aku tidak meninggalkanmu. Aku hanya membawa putri kita pergi dari tempat di mana kami berdua tidak bisa lagi bernapas. Nanti, saat Mas sudah mengerti masalahnya bukan karena aku kurang sabar, melainkan karena Mas sudah membiarkanku bersabar terlalu lama, saat itu kita bicara." Saya membaca baris-baris itu berulang kali. Setiap kata terasa seperti sayatan pisau kecil, tidak langsung mematikan, tetapi cukup dalam untuk membuat seseorang sadar betapa tidak pedulinya ia selama ini. Saya teringat entah berapa kali saya pernah berkata pada Sari, "Sayang, tolong sabar ya sama ibu, demi Mas. Dewi lagi sedih, tolong maklumi dia ya. Masalah rumah tangga, jangan dibesar-besarkan." Dulu, saya pikir kalimat-kalimat itu adalah cara untuk menjaga keharmonisan. Sekarang, berdiri di depan boks bayi yang kosong, saya baru sadar kalimat-kalimat itu seperti batu bata yang saya tumpuk sendiri di pundak istri saya. Batu bata yang tidak tajam, tetapi jika terlalu banyak, bisa meremukkan siapapun. Pintu kamar kecil terbuka. Ibu saya, Sri Lestari, melangkah keluar lebih dulu, diikuti oleh adik perempuan saya, Dewi Wulandari. Wajah Dewi masih memakai riasan tebal, matanya merah, entah karena menangis atau begadang. Ibu menatap surat di tangan saya, lalu mendengus. "Lihat kan, Budi?" "Benar," kata ibu. "Dia membawa cucu ibu pergi untuk menyulitkan kita." Perempuan macam apa? Marah, sedikit langsung bawa anak pergi, menganggap keluarga suami bukan apa-apa. Saya mengangkat wajah menatap ibu. Biasanya,
jika ibu sudah bicara dengan nada seperti itu, saya akan langsung mengalah. Saya takut ibu sedih, takut ibu berkecil hati karena seumur hidup menjanda dan membesarkan kami berdua. Tetapi, malam itu, entah mengapa tenggorokan saya tercekat, tak sanggup mengucapkan satu kata pun untuk membela siapapun. Dewi melipat tangan di dada, suaranya terdengar sedih sekaligus tajam. Lihat, itu, Mas, aku sama ibu di sini baru beberapa hari, tapi Mbak Sari sudah bertingkah seolah kami ini musuh. Sekarang dia bawa Nala pergi, pasti ingin seluruh keluarga besar bilang kalau mertua menindas menantu. Saya menatap adik saya, lalu ibu, lalu boks bayi yang kosong. Saya bertanya, dengan sangat pelan, Sari pergi sejak kapan? Ibu membuang muka. Dewi menjawab cepat, tadi pagi dijemput Mbak Rina. Mbak Sari, heboh sekali, berkemas seperti mau pindahan. Ibu sudah coba halangi, tapi dia, tetap saja, cukup potong saya. Dewi terdiam sejenak, sangat singkat, tetapi cukup bagi saya untuk melihat tatapan mata yang ia lemparkan ke arah ibu. Ibu saya segera menyela, sudahlah, kamu baru pulang kerja, pasti lelah. Masalah ini biar besok saja diurus. Istrimu marah, nanti juga beberapa hari pulang sendiri. Jangan, biarkan dia besar kepala. Perempuan kalau sudah diberi hati, nanti bisa-bisa naik ke kepala suami. Jika ini adalah masa lalu, mungkin saya akan diam. Mungkin saya akan berkata, pada diri sendiri, ibu sudah tua, bicaranya memang begitu. Mungkin saya akan menelepon Sari dengan nada setengah menyalahkan setengah membujuk, memintanya untuk tidak berlebihan. Tetapi apartemen malam itu terlalu kosong, kosong hingga seorang pria seperti saya, yang terbiasa dengan suara mesin bor, deru proyek, dan raungan truk besar, justru takut pada kesunyian di rumahnya sendiri. Saya meletakkan surat itu di meja dan berjalan lurus ke rak televisi. Di samping, modem wifi, ada sebuah baby monitor yang dipasang Sari beberapa bulan lalu agar bisa memasak sambil mengawasi Nala. Saya membuka ponsel, masuk ke aplikasi kamera. Ibu saya melangkah mendekat. Kamu mau apa, Budi? Saya tidak menoleh, aku mau lihat rekaman kamera. Dewi tertawa kering. Mas, Mbak Sari sudah pergi. Buat apa lihat kamera lagi? Dia mau jadi korban. Mas lihat pun percuma. Saya menoleh menatap Dewi. Untuk pertama kalinya dalam hidup saya memanggil namanya dengan suara yang begitu dingin. Dewi, diam sejenak, ruangan menjadi hening. Layar ponsel saya menyala. Rekaman-rekaman lama muncul. Ruang keluarga yang familiar, sofa kayu, boks bayi kecil, bayangan Sari, berlalu lalang menggendong Nala. Saya menggeser lini masa kembali ke hari-hari sebelumnya. Ujung jari saya sedikit gemetar. Di luar jendela, hujan masih mengetuk-ngetuk kanopi. Di dalam rumah, ibu berdiri di belakang saya, napasnya berat. Dewi terdiam. Sementara saya menatap lekat ke layar, merasa seolah jika saya menekan tombol putar pada rekaman pertama, semua hal yang selama ini coba saya hindari tidak akan bisa ditarik kembali. 3 bulan sebelumnya, apartemen kami masih terasa hangat. Tidak luas memang, hanya 67 meter persegi dengan 2 kamar tidur, dan 1 ruang keluarga yang menyatu dengan dapur. Balkon kecilnya menghadap ke jalanan Tebet yang selalu macet. Tapi bagi saya, itu adalah buah dari 7 tahun kerja keras dan menabung bersama istri. Setiap bulan setelah membayar cicilan, Sari sering duduk sambil mencatat di bukunya, bergumam, sedikit lagi, Mas, dan rumah ini benar-benar jadi milik kita. Saya sering tersenyum. Iya, nanti kalau sudah lunas, kamu jadi direktur utama apartemen ini, Mas jadi satpamnya juga tidak apa-apa. Sari melirik saya. Satpam macam apa? Handuk basah ditaruh di kasur. Langsung Mbak, pekat. Percakapan-percakapan kecil seperti itu, baru sekarang terasa berharga saat diingat kembali. Kebahagiaan seringkali tidak berisik, ia ada dalam omelan istri. Pada suami yang salah menggantung handuk, dalam rengekan anak di tengah malam, dalam suara bubur yang mendidih pelan di atas kompor. Saya bekerja sebagai insinyur listrik proyek, setiap hari terpapar panas, matahari, kadang berpindah dari satu kota ke kota lain di sekitar Jakarta. Sari, sebelum melahirkan Nala, adalah seorang akuntan di perusahaan bahan bangunan. Setelah Nala lahir, ia berhenti total untuk fokus merawat putri kami. Ia masih menerima pekerjaan pembukuan dari rumah, memanfaatkan waktu saat Nala tidur untuk mencari tambahan penghasilan. Nala, yang baru berusia 10 bulan, sedang dalam masa tumbuh gigi, tidurnya tidak pernah nyenyak. Suatu kali, ia menangis. Dari jam 2 pagi hingga menjelang subuh. Sari menggendongnya berkeliling kamar, sementara saya duduk di sebelahnya membuatkan susu. Mata sulit terbuka tapi mulut masih mencoba melucu. Putri ayah, bagaimana kalau kita rapat keluarga? Untuk menyusun jadwal menangis yang lebih beradab, Sari yang kelelahan masih bisa tertawa.
Tawa kecil karena takut Nala semakin rewel, tetapi tawa itulah yang menjaga rumah ini tetap hidup. Lalu, suatu Sabtu siang, ibu menelepon dari kampung kami di dekat Solo. "Budi, nak, belakangan ini kaki ibu sakit sekali, lututnya ngilu, naik turun tangga saja susah. Ibu berencana ke Jakarta untuk berobat beberapa minggu." Saya sedang di lokasi proyek saat mendengar itu, hati saya langsung mencelos. Ayah saya meninggal lebih dulu, ibu seorang diri berjualan buah di pasar untuk menyekolahkan saya dan Dewi. Seumur hidupnya, ibu terbiasa bekerja keras, sakit pun ditahannya. Hari ini ibu sampai bilang ingin ke Jakarta untuk berobat. Mana? Tega saya menolak. Saya bertanya kapan ibu mau datang, agar saya bisa menjemput. Ibu ragu sejenak, lalu menambahkan, "Ibu ajak Dewi sekalian ya. Dia baru pisah ranjang dengan Mas Agung di kampung." Semua orang terus bertanya. Dia sedih sekali. Biarkan dia di kota beberapa waktu, siapa tahu ada pekerjaan untuknya. Saya terdiam beberapa detik. Dewi adalah adik kandung saya, 9 tahun lebih muda. Ia sudah menikah 4 tahun, tetapi terus-menerus bertengkar dengan suaminya. Belakangan saya dengar ia kembali ke rumah ibu dan berjualan kosmetik online, kadang pamer untung besar, kadang mengeluh banyak pesanan fiktif. Saya tahu Dewi punya sifat yang angin-anginan, tetapi di kepala saya, saat itu hanya ada pikiran sederhana, adikku sedang susah, ibuku sedang sakit, sebagai kakak, laki-laki, kalau bukan saya yang membantu, siapa lagi? Malam itu, saya berbicara dengan Sari, ia sedang melipat sapu tangan bayi. Setelah mendengar cerita saya, ia mengangkat wajahnya. "Kalau ibu datang untuk berobat, aku bisa urus. Tapi Mas berencana membiarkan ibu dan Dewi tinggal. Berapa lama?" Ibu bilang beberapa minggu, mungkin 3 minggu paling lama. Sari memandang sekeliling apartemen, suaranya melembut. "Rumah kita kan cuma 2 kamar tidur, Mas. Nala masih kecil, malam sering rewel. Aku takut ibu tidak nyaman, dan Dewi juga jadi tidak enak." Saya duduk di samping istri saya, menggenggam tangannya. "Aku tahu, sayang. Tapi, ibu sudah tua, kakinya sakit. Dewi juga sedang tertekan karena masalah rumah tangganya. Tolong bantu Mas kali ini ya." Sari tidak langsung menjawab. Ia merapikan lipatan sapu tangan yang belum selesai, lalu mengangguk. "Baiklah, biar aku siapkan kamar kecil. Ibu bisa tidur di tempat tidur, Dewi pakai kasur lipat di bawah. Nanti aku belikan selimut tambahan dan balsam untuk ibu." Saat itu, saya hanya merasa kasihan pada istri saya. Saya pikir, Sari adalah wanita yang pengertian dan tahu bagaimana menempatkan diri di keluarga suami. Saya tidak menyangka bahwa pengertiannya itulah yang kelak menjadi alasan bagi orang lain untuk menuntutnya agar terus mengerti, terus bersabar, dan terus mengalah. Ada pepatah yang mengatakan, 1 kali mengalah membawa 9 kebaikan, tetapi tidak ada yang mengatakan bahwa pada kali ke-10, orang bisa tercekik hingga tidak bisa bernafas. 2 hari kemudian, saya mengendarai mobil ke terminal Kampung Rambutan untuk menjemput ibu dan Dewi. Ibu mengenakan kain batik dan kebaya sederhana, tangannya memeluk tas kain, jalannya sedikit pincang. Begitu melihat saya, ibu tersenyum. "Anak ibu kurus sekali, kerja keras sekali ya." Saya tersenyum sambil mengambil tas dari tangannya. "Aku masih sehat, Bu. Ibu di sini, biar Budi antar, berobat yang benar." Dewi berjalan di belakang, menarik 2 koper besar dan 1 kardus yang dilakban rapat. Ia memakai kacamata hitam dan lipstik merah menyala. Begitu melihat saya, ia langsung mengeluh. "Mas Budi, tolong bantu aku dong. Ini barang-barang kosmetikku, tidak ringan, tapi kalau ditinggal di kampung sayang." Saya memandang tumpukan barang bawaannya dengan sedikit heran. "Kamu bilang cuma beberapa waktu, tapi bawaannya seperti mau pindahan." Dewi tertawa enteng. "Namanya juga perempuan, Mas. 1 lipstik saja itu kehormatan. Lagi pula, aku mau coba live streaming jualan dari sini, siapa tahu, auranya beda, di kota jadi banyak yang beli." Saya tidak berpikir panjang. Kami para pria terkadang melihat sebuah koper tanpa tahu isinya pakaian atau badai yang akan datang menerjang rumah kami. Terdengar konyol, tapi memang begitu adanya. Sari sudah menyiapkan kamar. Spray baru, di atas meja ada sebotol minyak kayu, putih, balsam, dan beberapa bungkus wedang jahe. Dapur beraroma semur ikan, sayur asem, dan lalapan segar. Ia menggendong Nala ke depan pintu, dengan sopan, berkata, "Selamat datang, Bu Dewi. Pasti lelah, ayo cuci muka dulu. Setelah itu, kita makan." Ibu memandang sekeliling rumah, mengangguk-angguk. Rumahnya kecil, tapi bersih. Lumayan. Sari hanya tersenyum tanpa menjawab. Makan malam pertama kami kira akan berjalan lancar. Saya mengambilkan ikan untuk ibu, Sari menyajikan sayur. Sementara Dewi makan sambil sibuk dengan ponselnya. Tetapi baru beberapa menit, ibu angkat bicara. "Sari, sayur asemmu ini agak kemanisan.
di kampung. Sayur asem itu harusnya asam dulu baru manis. Kalau begini cepat bosan. Tangan Sari berhenti sejenak, lalu dengan lembut menjawab, "Iya, Bu, soalnya Mas, Budi lebih suka yang agak manis. Lain kali saya buatkan mangkuk terpisah untuk Ibu." Ibu tertawa hambar. "Satu panci sayur saja kok dibuat terpisah, merepotkan. Masak saja sesuai cara Ibu, nanti sekeluarga juga terbiasa dan akan suka." Saya yang mendengar itu hanya tertawa canggung. "Wah, Ibu baru datang sudah mau mengajari masak. Hati-hati Sari, posisimu sebagai kepala koki bisa terancam." Saya pikir saya sedang melucu untuk mencairkan suasana, tetapi Sari hanya menunduk membersihkan duri ikan, sementara ibu terus bercerita betapa susahnya dulu membesarkan anak. Makan hanya dengan nasi dan garam saja tetap bisa besar, tidak perlu serepot sekarang. Malam itu, setelah ibu dan Dewi masuk kamar, Sari sedang mencuci piring di dapur. Saya mendekat dan memeluknya dari belakang. "Kamu lelah?" "Sedikit." Ibu bicaranya memang begitu, tidak ada maksud apa-apa. "Kamu jangan dimasukkan ke hati ya." Sari mematikan keran air, berbalik menatap saya. "Aku belum masukkan ke hati, tapi tolong sampaikan ke Ibu, Nala masih bayi. Ada beberapa hal soal merawat anak yang harus ikut saran dokter, tidak bisa semua pakai pengalaman zaman dulu." Saya mengangguk cepat, begitu cepat sampai saya sendiri tidak yakin apakah saya benar-benar mendengarkan kalimat itu sepenuhnya. "Aku tahu kok. Tolong sabar ya, sama Ibu, demi Mas. Ibu sudah menderita seumur hidupnya." Sari menatap saya lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu yang meredup di matanya, tetapi pada akhirnya ia hanya berkata, "Iya, aku mengerti." Malam itu, saya pikir semuanya sudah beres. Ibu punya tempat istirahat, adik, saya punya tempat singgah sementara. Istri saya tetap lembut, dan putri saya tidur di boksnya di samping kami. Saya berbaring dan menghela napas lega, seperti seseorang yang baru saja menunaikan baktinya. Bertahun-tahun kemudian, saya baru paham, ada pintu-pintu yang kita buka karena cinta pada keluarga kandung. Tetapi jika kita tidak tahu cara menjaga batas, orang pertama yang akan kedinginan karena angin yang masuk adalah istri dan anak kita sendiri. Minggu pertama, semua tampak baik-baik saja. Ibu saya bangun pagi-pagi, duduk di balkon sambil mengoleskan balsam ke lututnya, memandang ke jalanan lalu menghela napas. "Di Jakarta ini, kendaraan jalan seperti dikejar utang semua ya nak. Di kampung, mendengar ayam berkokok saja lebih menenangkan." Sari membawakan segelas air hangat dengan sopan. "Ibu minum dulu, nanti saya buatkan bubur ayam biar perutnya nyaman." Ibu mengangguk, suaranya juga lembut. "Terima kasih niat baikmu nak." Dewi saat itu masih manis. Setiap bertemu Sari, selalu memanggil Mbak Sari. "Mbak Sari," terdengar semanis iklan pelembab kulit. Ia membantu mengelap meja, sekali, mencuci piring 2 kali, lalu menyatakan, "Di kampung bosan, Mbak. Di sini lihat rumah Mas sama Mbak rasanya hangat. Semoga beberapa hari lagi auraku jadi bagus dan jualanku laris lagi." Sari hanya tersenyum, "Istirahat saja dulu, yang cukup, kalau butuh apa-apa, bilang saja sama Mbak." Mendengar itu, hati saya lega. Saya bahkan berpikir betapa beruntungnya saya, ibu yang menyayangi, adik yang tahu diri, dan istri yang pengertian. Pikiran itu, jika diingat sekarang, terasa menggelikan. Hidup tidak pernah menyajikan tragedi di episode pertama agar kita sadar. Biasanya ia akan memberi kita beberapa hari yang tenang lebih dulu, agar kita lengah. Persis seperti promo minuman boba, kita pikir untung, setelah diminum baru terasa sakit perut. Memasuki minggu kedua, segalanya mulai berubah. Pagi itu, Sari sedang menggendong Nala setelah menyusu. Ibu saya yang duduk di sofa kayu memandangi mereka sejenak, lalu mengerutkan kening. "Jangan digendong terus seperti itu, nanti dia terbiasa." Diletakkan sedikit saja langsung menangis. "Anak kecil itu harus dilatih sejak dini." Sari dengan lembut menjawab, "Iya, Bu, Nala lagi tumbuh gigi, jadi rewel." Saya gendong sebentar biar dia tenang. Ibu menggelengkan kepala. "Tumbuh gigi ya, semua anak juga mengalaminya. Dulu Ibu membesarkan Budi dan Dewi tidak digendong terus-menerus. Ditaruh di ayunan, menangis sampai lelah ya diam sendiri." Sari terdiam. Nala menyembunyikan wajahnya di bahu ibunya, merengek pelan. Saat waktu minum susu, Sari membuatkannya sesuai takaran sendok di kaleng. Ibu kembali berdiri di sebelahnya, mengamati. "Kenapa kamu buat encer begitu? Anak kecil minum begitu mana kenyang?" Sari tetap menjaga suaranya agar lembut. "Iya, Bu, susu formula harus dibuat sesuai takaran yang dianjurkan dokter. Kalau terlalu kental, pencernaan bayi bisa terganggu." Ibu mendengus pelan. "Dokter bilang apa saja didengar? Dulu kalian minum air tajin dan makan pisang kerok saja besar dan sehat."
Sekarang mengasuh anak pakai cara buku, ibu dan anaknya jadi sama-sama repot. Saat itu saya sedang bersiap-siap berangkat kerja, jadi hanya mendengar sayup-sayup. Saya hanya berkata pada ibu dan Sari, setiap orang punya pengalamannya masing-masing. Nanti juga terbiasa. Sari menatap saya, matanya seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi saya sudah keburu mengambil tas dan bergegas keluar karena proyek sudah memanggil. Siang harinya, sifat asli Dewi mulai terlihat. Ia tidur sampai hampir jam 11. Siang baru keluar kamar, rambut acak-acakan, tangan memegang ponsel. "Mbak Sari, tolong buatkan kopi dong. Kepalaku pusing, mungkin karena semalam sibuk menyiapkan pesanan." Sari sedang mengganti popok Nala. Ia menunjuk ke rak dapur, kopinya di stoples. "Sebelah kanan, Wi. Tolong buat sendiri ya, Mbak lagi sibuk." Dewi cemberut, tetapi tetap membuatnya sendiri. Setelah selesai, ia meninggalkan sendok kotor di atas meja dapur. Cangkir bekas kopinya juga diletakkan begitu saja di meja. Makan. Piring makan siangnya pun begitu. Setelah habis, ia dorong ke samping, lalu berbaring di sofa sambil bermain ponsel. Sore hari saat saya pulang, Sari belum sempat berkata apa-apa, ibu sudah mengeluh lebih dulu. "Lihat itu, Nala susah sekali diasuh." Ibu kasih saran, sedikit saja, Sari langsung diam. Pasti dia marah sama ibu. Sari sedang membawa panci sayur dari dapur, tangannya berhenti sejenak. "Aku tidak marah, Bu. Aku hanya sedang memasak." Ibu menghela napas. Ibu sudah tua, bicara apa saja takut menantu tersinggung. Memang benar, menumpang di rumah anak laki-laki itu tidak enak. Saya mendengar kata menumpang dari mulut ibu, rasanya tidak tega. Saya buru-buru berkata, "Ibu bicara apa sih? Rumah Budi kan rumah ibu juga." Sari meletakkan panci sayur di meja tanpa berkata sepatah kata pun. Malam itu, Dewi melakukan live streaming jualan kosmetik di kamar kecil. Awalnya, suaranya pelan, tetapi semakin malam semakin kencang. Suaranya menggema sampai ke ruang keluarga. "Ayo diorder, kakak-kakak, serum ini kalau dipakai, kulit jadi glowing kayak pakai filter di dunia nyata. Kalau nggak bagus, uang kembali, tapi pakai rasa percaya ya." Saya yang sedang memeriksa gambar teknis pun merasa terganggu. Sari mondar-mandir menggendong Nala. Bayi kecil itu beberapa kali terkejut dan menangis keras. Sari mengetuk pintu kamar. "Dewi, bisa tolong kecilkan suaramu sedikit?" Nala baru saja tidur. Di dalam hening beberapa detik, lalu Dewi menjawab dari dalam. "Iya Mbak, aku tahu." Tetapi hanya bertahan sekitar 5 menit, suaranya kembali meninggi. "Beli sekarang ya, sista-sista, sebelum slot promonya habis." Nala menangis terseduh-seduh. Sari menggendongnya, matanya merah karena kurang tidur. Ibu keluar dari kamarnya, bukan menegur Dewi, melainkan menatap Sari. "Menangis sebentar tidak apa-apa, kamu gendong terus, dia jadi makin manja." Anak kecil juga tahu cara memanipulasi orang dewasa. Sari menggigit bibirnya, "Bu, dia baru 10 bulan. Ibu melipat tangannya, 10 bulan juga harus dilatih. Kalau kamu asuh dengan cara begini terus, nanti siapa yang tahan?" Saya meletakkan gambar teknis, melihat suasana semakin tegang, saya pun angkat bicara. "Sudahlah, sudah malam. Sari, bawa Nala masuk kamar. Dewi, tolong live streamingnya lebih pelan sedikit." Dewi menjulurkan kepalanya dari pintu, wajahnya cemberut. "Aku kan lagi usaha, Mas. Kalau nggak jualan, dapat uang dari mana? Aku kesini sudah merepotkan Mas. Dan Mbak, sekarang bicara saja tidak boleh?" Sari menatap saya, menunggu saya bicara lebih tegas. Tetapi saya hanya memijat kening. "Mas lelah sekali. Besok saja kita bicarakan lagi." Kalimat itu, yang saya kira akan menghentikan pertengkaran sementara, bagi Sari mungkin terasa seperti saya baru saja menutup pintu di depan wajahnya. Sejak hari itu, apartemen kami mulai terasa sesak. Bukan karena kurang luas, tetapi karena Sari semakin kehabisan ruang untuk bernapas. Barang-barang Dewi mulai menyebar ke seluruh kamar kecil. Kardus kosmetik diletakkan di bawah meja, tas-tas belanja online digantung di belakang pintu, ring light didirikan di samping lemari. Sementara ibu, setiap hari menambah sedikit sarannya. Bubur terlalu kental, sapu tangan bayi dicucinya kurang wangi, anak kecil tidak baik, tidur di ruang ber-AC, perempuan di rumah harus lebih pandai mengatur keuangan. Sari tetap melakukan semuanya. Pagi mengurus anak, siang memasak, sore mencuci baju, malam mencoba mengerjakan pembukuan saat Nala tidur. Tetapi senyumnya perlahan memudar. Suatu hari, saya pulang dan melihat istri saya berdiri di depan kalender dinding, tangannya melingkari angka 3 minggu yang pernah ibu sebutkan. Saya bertanya, "Lihat apa, sayang?" Sari menoleh, suaranya begitu ringan hingga terasa berat di hati. "Melihat kapan beberapa minggu itu berakhir." Saya tertawa getir. "Kaki ibu kan sakit, mungkin tinggal lebih lama sedikit." "Tidak apa-apa."
Sari tidak menjawab, ia hanya membungkuk memungut sapu tangan Nala yang baru saja jatuh. Saat itu, saya masih belum mengerti. Sapu tangan yang jatuh masih ada yang memungut, tetapi kepercayaan istri saya, sejak hari-hari itu, sudah mulai jatuh sedikit demi sedikit, dan saya membiarkannya. Pertama kali Sari mengatakan bahwa ia lelah adalah pada suatu Senin malam. Saya pulang hampir jam 9, kemeja masih berdebu, perut keroncongan. Begitu membuka pintu, saya mendengar suara Nala menangis di kamar tidur. Suara live streaming Dewi terdengar dari kamar kecil, sementara di dapur, panci air mendidih di atas kompor. Sari, dengan satu tangan menggendong anak dan tangan lainnya mematikan kompor, rambutnya diikat seadanya dengan beberapa helai menempel di dahi karena keringat. Melihat saya, ia tidak mengeluh, hanya berkata, "Mas makan dulu ya, sudah aku hangatkan." Saya mencuci muka, lalu duduk di meja makan. Nasi sudah agak dingin, sayur juga tidak panas lagi, tetapi jujur saja saat itu saya hanya merasa kasihan pada istri saya karena lelah, belum cukup sadar untuk memahami betapa lelahnya dia. Setelah makan setengah piring, Sari menidurkan Nala yang sudah terlelap di boxnya, lalu duduk di hadapan saya. "Mas Budi, aku boleh bicara?" Saya mengangguk. "Iya, katakan saja." Ia menatap piring nasinya, suaranya pelan tetapi jelas. "Aku tidak mengeluh soal mengurus Nala. Anak kita, aku bisa urus. Tapi sejak Ibu dan Dewi datang, aku harus mengurus tambahan makan, cucian, dan bersih-bersih." Dewi selesai makan, tidak pernah cuci piring, barang-barang jualannya berantakan di ruang keluarga, dan ibu setiap hari selalu punya komentar. "Aku merasa sangat lelah, Mas." Saya yang juga sedang lelah, mendengar kata lelah itu ikut menghela napas. Ibu kan baru datang. Dewi juga lagi sedih karena masalah rumah tangganya. "Sabar, ya beberapa waktu lagi, setelah ini pasti kembali normal." Sari terdiam. Keheningannya bukan pertanda setuju, melainkan seperti seseorang yang baru saja mengetuk pintu, tetapi orang di dalam rumah menyuruhnya kembali, besok. Kali kedua adalah soal live streaming. Malam itu, Dewi berjualan sampai hampir jam 12. Ring light-nya menyala begitu terang hingga sinarnya menembus celah pintu. Ia tertawa-tawa seolah sedang memandu acara di pameran. "Kulit kusam, kayak habis ditampar kehidupan? Jangan khawatir, Sista. Botol ini, penyelamatnya. Jika bukan karena Nala terkejut dan menangis hingga wajahnya membiru, mungkin saya juga akan tertawa mendengar celotehannya." Tapi Sari tidak bisa tertawa. Ia membawa Nala ke ruang keluarga, menepuk-nepuk punggungnya, tetapi tangisnya tidak reda. Sari mengetuk pintu kamar Dewi. "Dewi, Nala rewel sekali, bisa tolong selesaikan live streamingnya lebih awal?" Dewi membuka pintu, wajahnya kesal. "Mbak, tolong pengertiannya dong. Aku lagi banyak orderan. Kalau aku nggak kerja, dapat uang dari mana?" Sari berkata perlahan, "Mbak tidak melarang kamu kerja. Tapi ini sudah larut malam. Bisa bicara lebih pelan atau pindah ke balkon?" Dewi tertawa sinis. "Pindah ke balkon biar seapartemen dengar, Mbak. Aku ini kan numpang. Jadi apapun yang aku lakukan salah ya?" Saya mendekat. Takut mereka semakin tegang. Lalu berkata, "Dewi, kecilkan sedikit volumenya." Sari juga sudah lelah. "Sudah ya." Sebuah teguran ringan, seperti menepis debu di lengan baju. Dewi membanting pintu, tidak terlalu keras, tetapi cukup membuat Sari terkejut. Ia menatap saya. "Mas lihat kan? Aku sudah bicara baik-baik." Saya memijat kening. "Aku tahu. Nanti pelan-pelan aku bicara lagi sama dia. Kamu, jangan tegang begitu." Sari tertawa sangat pelan, tawa yang membuat matanya memerah. "Selalu saja, kamu jangan tegang." Saya mendengar, tetapi tidak bisa menjawab. Pria terkadang sangat hebat, bisa membangun sistem kelistrikan untuk satu gedung, pencakar langit, tetapi tidak berdaya menghadapi satu korsleting emosi di dalam rumahnya sendiri. Hebat sekali, rasanya ingin tepuk tangan untuk diri sendiri, lalu mematikan saklarnya. Kali ketiga adalah saat ibu masuk ke kamar ketika Nala tidur. Sari sudah menidurkan Nala hampir 1 jam baru bisa meletakkannya di box. Tiba-tiba, ibu membuka pintu kamar dan berbicara dengan suara keras, "Nala sudah tidur?" Ibu mau lihat wajahnya sebentar. Bayi kecil itu terkejut, bibirnya bergetar lalu menangis kencang. Sari buru-buru menggendongnya kembali. Suaranya tetap sopan tetapi sedikit bergetar. "Bu, lain kali tolong ketuk pintu pelan-pelan ya. Nala baru saja tidur." Gampang sekali kaget. Ibu mengerutkan kening. "Ya ampun, cucu ibu sendiri, masa ibu mau lihat saja, harus minta izin? Kamu ini menganggap ibu seperti orang lain." "Bukan begitu, Bu. Nala memang susah tidur." Ibu memotong. "Susah tidur itu karena kamu yang membiasakannya susah. Dulu ibu besarkan anak-anak, ditaruh di mana saja ya tidur.
Tidak ada yang ditimang-timang berjam-jam seperti kamu. Malam itu Sari menceritakan kembali kejadian itu pada saya. Ia duduk di tepi tempat tidur, tangannya mengusap punggung Nala yang tertidur di bahunya. Mas, tolong bicara sama ibu. Kamar kita ini tempat Nala tidur. Kalau ibu mau masuk, tolong ketuk pintu. Aku tidak melarang ibu sayang sama cucunya, tapi anak kecil butuh ketenangan. Saya tahu Sari benar, tetapi memikirkan ibu, saya takut beliau tersinggung. Saya menjawab, nanti aku akan cari cara bicara baik-baik sama ibu. Sari menatap saya, Mas sudah bilang kalimat itu 3 kali. Saya terdiam. Pada minggu yang sama, ibu mulai menyindir saat makan. Hari itu, Sari memasak ikan mas arsik, sayur bayam, dan telur dadar. Ibu mengambil sepotong ikan, belum dimakan sudah menghela napas. Menantu zaman sekarang enak sekali ya, di rumah mengurus 1 anak saja sudah mengeluh lelah. Dulu ibu, sambil jualan di pasar, sambil mengurus 2 anak. Malamnya masih mencuci baju, pakai tangan. Sari menunduk sambil mengambilkan nasi untuk ibu. Aku tahu dulu ibu sangat bekerja keras. Ibu meliriknya, bagus kalau tahu, perempuan itu kalau menjaga rumah harus sabar. Suami di luar cari uang sudah cukup lelah, pulang ke rumah masih dengar istri mengadukan ibu mertuanya. Siapa yang tahan? Mendengar itu, sumpit saya berhenti bergerak. Sari juga terdiam. Meja makan menjadi hening, hanya ada suara sendok Dewi yang beradu dengan piring. Iya, menimpali. Ibu cuma bicara begitu kok, Mbak Sari jangan sedih. Ibu kan orangnya ceplas-ceplos. Tidak ada maksud apa-apa. Tidak ada maksud apa-apa. Kalimat itu, dalam keluarga Indonesia, terkadang digunakan seperti lap untuk membersihkan semua kata-kata yang menyakitkan. Setelah diucapkan, tangan diibaskan, dan yang mendengar harus menanggung lukanya sendiri. Malam itu Sari tidak menyalahkan saya. Ia hanya mencuci piring sangat lama, suara air keran yang deras menenggelamkan suara helaan napasnya. Saya berdiri, bersandar di pintu dapur, ingin mengatakan sesuatu, tetapi pada akhirnya hanya bertanya. Kamu masih marah sama ibu? Sari mematikan keran. Aku tidak marah, aku hanya lelah. Dan Mas tidak akan tahu. Ia berbalik, matanya merah tetapi tidak menangis. Kalau Mas tahu, Mas tidak akan membiarkanku mengulang-ulang pembicaraan yang sama. Saya terdiam. Ia melanjutkan dengan suara lebih pelan, aku tidak memintamu memilih antara aku dan ibu. Aku hanya butuh, saat ada yang salah, Mas mengatakan, itu salah, itu saja. Apa itu sulit Mas? Pertanyaannya seharusnya menyadarkan saya. Tetapi saat itu, ego seorang pria, yang merasa sedang menanggung beban seluruh keluarga membuat saya merasa terpojok. Saya mengucapkan sebuah kalimat yang jika saya ingat sekarang, rasanya ingin menampar diri sendiri. Bodoh. Rumah sedang rumit, jangan menambah bebanku. Sari menatap saya sangat lama, lalu ia mengangguk. Iya, aku mengerti. Bukan, ia bukan mengerti saya. Ia mengerti bahwa di rumah ini, jika ia sakit, ia harus menanggungnya sendiri. Jika ia lelah, ia harus bangkit sendiri. Dan saya, suami, yang pernah ia percayai, sedang bersembunyi di balik 2 kata jaga harmoni, seperti berlindung di balik jas hujan robek, mengira bisa menahan badai. Malam itu, Nala tidak tidur nyenyak. Sari duduk di samping boksnya, tangannya diletakkan dengan ringan di perut putrinya. Saya berbaring di sebelahnya, pura-pura memejamkan mata, tetapi di dalam hati terus terngiang pertanyaannya. Itu saja. Apa itu sulit, Mas? Dulu saya tidak menjawab, karena saya belum cukup berani untuk mengakui bahwa demi ibu dan adik kandung saya telah memilih jalan yang mudah untuk diri saya sendiri, dan memaksa istri saya menanggung bagian yang paling sulit. Malam itu, hujan di Jakarta turun awet. Bukan hujan deras yang langsung reda, melainkan gerimis yang terus-menerus membasahi kaca jendela, meninggalkan jejak-jejak panjang yang membuat apartemen terasa lebih dingin dari biasanya. Saya masih di lokasi proyek di Karawang. Tim konstruksi terlambat dari jadwal, jadi saya harus memeriksa ulang sistem kelistrikan di luar ruangan. Ponsel di saku jas hujan bergetar beberapa kali baru saya sadar itu panggilan dari Sari. Suaranya panik, napasnya tidak teratur. Mas Budi. Nala demam, badannya panas Mas. Aku mau bawa dia ke dokter. Saya terkejut. Demam berapa derajat? 38,9. Sudah aku kompres, tapi masih rewel. Aku mau bawa ke klinik anak dekat, rumah biar yakin. Belum sempat saya menjawab. Saya mendengar suara ibu menyela dari ujung telepon. Periksa apa? Anak kecil tumbuh gigi itu biasa demam sedikit. Dibawa keluar. Hujan-hujan begini malah tambah sakit. Sari berbicara kepada ibu, teleponnya masih menyala jadi saya bisa mendengar dengan jelas. Bu, aku sudah panggil taksi online. Nanti Nala aku selimuti. Rapat, tidak akan kena hujan. Ibu membentak. Kamu ini mengasuh anak gaya orang kota, makanya jadi panikan. Dulu Budi demam, ibu olesi minyak kayu putih,
Ibu buatkan ramuan kunyit, besok, paginya sudah lari-lari lagi di halaman. Sari mencoba menjaga suaranya. Nala baru 10 bulan Bu. Aku tidak berani. Sembarangan kasih minum apa-apa. Saya berdiri di bawah tenda proyek, air hujan membasahi wajah saya. Seharusnya, saat itu saya langsung berkata, Sari, bawa saja dia pergi, Mas setuju. Tapi, saya ragu. Di satu sisi ada istri yang khawatir, di sisi lain ada ibu saya, dengan nada bicaranya yang begitu yakin sebagai orang yang telah berhasil membesarkan anak di masa-masa sulit. Dan saya sangat pandai mengubah keraguan menjadi ketenangan palsu. Saya berkata, coba kamu pantau dulu sebentar, bisa, kalau demamnya makin tinggi, baru pergi. Di ujung telepon hening beberapa detik, Sari hanya menjawab, iya, aku lihat, lagi. Sekitar 20 menit kemudian, ia menelepon lagi. Kali ini suaranya benar-benar bergetar. Mas bisa pulang? Ibu baru saja mengolesi Nala pakai balsam panas. Aku cium baunya di bajunya. Dan sepertinya ibu juga memberinya minum sesuatu. Saya tertegun. Minum apa? Aku tidak tahu. Aku lihat ada cangkir kecil di dapur, isinya cairan kehijauan, baunya seperti daun-daunan. Waktu aku tanya, ibu bilang itu jamu dari kampung, biar badannya adem. Dari seberang terdengar suara ibu, cuma beberapa sendok saja kok dia heboh. Seperti ibu mau meracuni cucu sendiri. Anak kecil demam itu harus dikeluarkan, keringatnya. Dibawa ke dokter terus, nanti dikasih obat kimia, malah merusak. Genial. Sari menangis, tetapi masih mencoba menahannya. Bu, aku tidak bilang ibu mau mencelakai Nala. Tapi ibu tidak boleh sembarangan memberinya minum tanpa persetujuanku. Cucu nenek sendiri, nenek sayang makanya nenek lakukan. Kamu jangan sok mengajari nenek pakai ilmu buku. Suara tangis Nala pecah setelah kalimat itu. Jantung saya terasa diremas. Sari, bawa dia ke dokter sekarang. Aku segera pulang, tidak perlu mas kebut-kebutan di tengah hujan. Aku sudah panggil taksi. Suaranya saat itu lebih dingin dari hujan di luar proyek. Bukan marah biasa, melainkan dinginnya seseorang yang sudah paham bahwa di saat paling dibutuhkan pun, suaminya tetap datang terlambat. Nanti, setelah mendengar cerita Sari, saya baru tahu bahwa ia berlari ke lobi apartemen sambil menggendong Nala dengan pakaian rumah. Rambut acak-acakan, sandal jepit berbeda warna. Satu tangan menggendong anak, tangan lainnya memegang tas berisi obat dan buku imunisasi. Satpam di lobi yang melihatnya, bahkan berlari mendekat sambil memayungi. Kenapa, Mbak? Agak demam Pak. Mau saya bawa periksa biar tenang. Di dalam taksi, Nala menangis lalu tertidur lelap karena lelah. Sari menempelkan dahinya ke dahi putrinya, terus berbisik. Nala, ini ibu, nak, tidak apa-apa ya. Sayang, ibu bawa ke dokter. Sementara di rumah, ibu saya pasti masih berpikir, Sari berlebihan. Bagi banyak orang tua, pengalaman adalah singgasana emas. Siapapun yang menyentuhnya, dianggap pemberontak. Masalahnya, anak kecil bukanlah kelinci percobaan untuk menguji keyakinan orang dewasa. Mengasuh anak dengan prinsip zaman dulu juga, begitu sama saja seperti menggunakan peta lama untuk mencari jalan di kota yang sudah membangun 10 jembatan baru. Klinik anak hari itu ramai. Suara tangis anak-anak, orang tua yang mondar-mandir, bau desinfektan bercampur dengan bau jas hujan yang lembab. Dokter memeriksa Nala, mendengarkan paru-parunya, melihat tenggorokannya, dan bertanya dengan detail apa saja yang sudah dimakan dan diminumnya. Sari menceritakan dengan jujur soal balsam panas dan jamu daun. Dokter mengerutkan kening tetapi tetap berbicara dengan lembut, bayinya masih sangat kecil, Bu. Keluarga sama sekali tidak boleh memberikan ramuan herbal atau jamu tanpa mengetahui kandungannya. Balsam panas juga tidak boleh dioleskan sembarangan pada anak di bawah 1 tahun. Kali ini gejalanya belum berbahaya, tapi ibu harus pantau terus. Kalau demam tinggi, tidak mau menyusu, atau napasnya sesak, harus segera dibawa ke rumah sakit. Mendengar itu, wajah Sari pucat pasi. Ia menerima resep dan kwitansi, lalu memotret setiap lembar. Bukan karena ia curiga sejak awal, melainkan karena ia mulai sadar, di rumah itu, suaranya terlalu lemah. Dengan surat dokter, dengan bukti, mungkin orang baru akan percaya. Walaupun terkadang itu pun belum tentu, karena keyakinan yang sudah memihak akan menganggap bukti di depan mata sebagai drama. Hampir jam 11 malam saya baru tiba di apartemen. Badan setengah basah, tangan masih memegang helm proyek. Sari baru saja turun dari taksi sambil menggendong Nala. Anak itu tertidur di bahu ibunya, pipinya memerah, napasnya masih berat. Saya mendekat. Gimana keadaannya? Sari tidak menatap saya, hanya berkata, kata dokter harus dipantau.
Tidak boleh sembarangan dikasih minum jamu, tidak boleh diolesi balsam panas. Ibu keluar dari dalam rumah. Mendengar itu, ia langsung menimpali, "Dokter ya, bicaranya menurut ilmu dokter. Ibu besarkan 2 anak sampai sebesar ini, tidak ada satu pun yang kenapa-kenapa." Sari memeluk anaknya lebih erat. "Ibu membesarkan Mas Budi dan Dewi itu urusan Ibu, tapi Nala adalah anakku. Aku mohon Bu, lain kali apapun yang mau diberikan pada Nala, tolong tanyakan padaku dulu." Wajah ibu memerah. "Kamu bicara begitu seolah ibu tidak sayang cucu." Saya menyela, dengan bodohnya, persis seperti pria yang mengira sedang mendamaikan suasana. "Ibu tidak sengaja sayang. Ibu sayang sama Nala makanya, begitu. Kamu jangan berlebihan." Sari menoleh menatap saya. Tatapan matanya saat itu akan saya ingat selamanya. Tidak marah, tidak tajam, tetapi sakit. "Mas dengar tidak? Ini anak kita." Saya terdiam. Ia melanjutkan. Setiap katanya diucapkan perlahan. "Aku bisa sabar saat ibu mengkritik masakanku. Aku bisa sabar saat Dewi menaruh barang berantakan. Tapi untuk masalah kesehatan anakku, aku tidak bisa sabar." Ibu bergumam, "Memang menantu zaman sekarang, ditegur sedikit saja jadi masalah besar." Sari tidak menjawab lagi. Ia membawa Nala masuk ke kamar, menutup pintunya dengan sangat pelan. Malam itu saya tidur di sofa. Tidak ada yang menyuruh, tetapi saya tidak punya muka untuk masuk ke kamar. Dari celah pintu, saya melihat Sari duduk di samping box, meletakkan tangannya di perut Nala untuk merasakan setiap embusan napasnya. Keesokan paginya, sebelum saya berangkat kerja, saya melihat ada map berwarna biru di meja. Di dalamnya ada kwitansi klinik, resep dokter, brosur cara merawat anak demam, dan beberapa baris tulisan tangan Sari. Jam sekian Nala mulai demam. Jam sekian tercium bau balsam. Jam sekian tiba di klinik. Saya memandang map itu dan masih belum sepenuhnya mengerti. Saya hanya berpikir, Sari sangat teliti. Bertahun-tahun kemudian saya baru tahu, itu bukan lagi ketelitian seorang ibu biasa. Itu adalah persiapan diam-diam dari seorang istri yang sudah mulai kehilangan kepercayaan pada suaminya. Keesokan paginya, Sari tidak membahas lagi soal jamu. Ia bangun pagi-pagi, memasak bubur oat untuk Nala, menghangatkan sayur bayam sisa semalam, dan membuatkan segelas wedang jahe untuk ibu, lalu meletakkannya di meja. Semuanya berjalan seperti biasa, bersih dan rapi. Dari luar, siapapun akan mengira, kejadian semalam hanyalah keributan kecil yang biasa terjadi di rumah yang punya anak kecil. Tapi saya melihat map biru itu tergeletak di sudut meja kerja Sari. Di dalamnya, ada kwitansi klinik, resep dokter, dan lembar petunjuk dari dokter, termasuk secarik kertas di mana ia mencatat setiap jam kejadian. Tulisannya kecil dan rapi, tetapi bekas goresan pulpennya di kertas sangat dalam. Saya bertanya, "Kamu catat detail begitu untuk apa?" Sari, yang sedang menyeka mulut Nala, tidak menatap saya. "Untuk mengingat, supaya nanti kalau ada yang bilang aku berlebihan, aku tahu apa yang sudah aku lakukan." Kalimatnya ringan, tapi membuat saya terdiam. Ibu, yang duduk di sofa, mendengar itu dan meletakkan gelasnya dengan keras di meja. "Kamu catat-catat begitu, maksudnya apa?" Takut ibu mengelak, Sari tetap menjaga nada bicaranya yang sopan. "Aku tidak bilang ibu mengelak. Aku hanya ingin semua yang berhubungan dengan Nala itu jelas." Ibu tertawa sinis. "Hebat sekali zaman sekarang, hidup bersama tapi harus pakai surat, pakai bukti." Saya buru-buru menengahi. "Sudahlah, Bu." Sari hanya berhati-hati demi Nala. Ibu menatap saya, suaranya terdengar sedih. "Berhati-hati atau menganggap ibu ini orang lain, kamu pasti paham sendiri." Saya diam. Dan seperti biasa, keheningan saya jatuh tepat di hati Sari, bukan di pihak ibu. Sejak hari itu, Sari berubah secara diam-diam. Ia tidak lagi membantah ibu. Ibu mengeluh sapu tangan bayi dicucinya kurang wangi, ia menjemurnya lagi di bawah sinar matahari. Ibu bilang buburnya terlalu encer, ia menyisihkan porsi untuk Nala, lalu mengentalkan sisanya untuk orang dewasa. Dewi meninggalkan piring kotor di meja, Sari tidak menegur. Ia hanya memotretnya, lalu diam-diam membereskannya. Saat itu saya merasa aneh, tapi saya menenangkan diri sendiri, mungkin Sari lelah, jadi tidak mau banyak bicara. Pria terkadang bisa sangat bodoh secara konsisten, bukan bodoh sekali lalu selesai. Orang lain berhenti bicara karena sudah kehilangan harapan, kita malah mengira mereka sudah reda marahnya. Benar-benar sebuah optimisme yang izinnya perlu dicabut. Suatu sore, saya pulang kerja lebih awal dari biasanya. Begitu membuka pintu, saya melihat Sari berdiri di dapur, ponselnya diletakkan tertelungkup di rak. Ibu di ruang keluarga sedang berbicara dengan suara keras, "Jadi menantu itu, jangan cuma mengurung diri di kamar sambil menggendong anak. Ada tamu tidak? Disapa, masak juga seadanya. Dulu ibu jadi menantu,
kalau mertua bilang ayah tidak ada itu namanya pasang muka masam. Sari tidak menjawab. Ia hanya mematikan kompor, mengambil lap, lalu mengangkat panci sayur. Saya melihat layar ponselnya menyala, aplikasi perekam suara masih berjalan. Saya terkejut. Malam itu, setelah Ibu dan Dewi masuk kamar, saya bertanya pelan, "Kamu merekam?" "Ibu, Sari, yang sedang melipat baju Nala, tangannya tidak berhenti. "Aku merekam saat Ibu memarahiku." "Untuk apa?" Ia mengangkat wajahnya menatap saya, matanya tidak lagi marah, hanya lelah. "Supaya kalau suatu hari aku bilang aku merasa terhina, Mas tidak akan bilang, aku terlalu sensitif." Saya terdiam. Saya ingin berkata tidak perlu begitu, orang serumah kenapa harus saling merekam. Tapi saya sendiri tahu, jika Sari hanya bercerita dengan mulut, mungkin saya akan berkata lagi, "Ibu kan emosian, bicaranya memang begitu." Jadi, siapa yang salah? Menyalahkan orang yang terluka karena harus memotret lukanya, atau menyalahkan orang yang berdiri di sebelahnya tapi terus berkata, paling tidak terlalu sakit. Baby monitor di ruang keluarga juga mulai sering digunakan oleh Sari. Kamera itu bukan barang baru yang dibeli untuk memata-matai. Itu dipasang sejak Nala baru bisa tengkurap. Sari sering menidurkan Nala di karpet busa di ruang keluarga. Sementara ia memasak di dapur, jadi saya membelikan kamera itu agar kami bisa melihatnya lewat ponsel. Sebuah benda biasa untuk membantu mengasuh anak. Tapi, belakangan, benda itu menjadi satu-satunya yang menceritakan kebenaran ketika orang-orang di dalam rumah ini berlomba-lomba memutarbalikkannya. Suatu kali, saya melihat Sari menyambungkan sebuah hard disk kecil ke laptopnya. Layar menampilkan beberapa rekaman video dari ruang keluarga. Ia memotong-motongnya menjadi klip pendek, menamainya sesuai tanggal. Saya bertanya, "Kamu simpan banyak sekali?" "Iya." "Kamu tidak lelah?" Sari tersenyum sedih. "Lelah. Tapi kalau tidak disimpan, nanti akan lebih lelah lagi." Mendengar itu, hati saya terasa tidak nyaman. Bukan karena ia salah, tapi karena saya merasa tersingkir dari lingkaran kepercayaan istri saya. Yang paling menyakitkan adalah, saya tidak punya hak untuk menyalahkannya. Sementara itu, Dewi mulai meminjam uang untuk hal-hal kecil. Awalnya 300.000. "Mbak Sari, rekeningku lagi error. Tolong transferin 300.000 dulu buat bayar ongkir, nanti malam aku ganti." Sari mentransfer. 2 hari kemudian, 600.000. "Mbak, aku butuh DP buat stok kosmetik. Pelanggan sudah pesan, pasti untung." Sari berkata, "Coba tanya Mas Budi." "Wih, uang belanja bulan ini Mbak harus hitung baik-baik." Wajah Dewi cemberut. "Cuma 600.000 saja kok Mbak harus tanya Mas. Aku kan adik kandungnya, bukan orang lain." Lalu naik menjadi Rp1.000, Rp2.000. Alasannya selalu berganti. Biaya impor barang, ongkos kirim, biaya iklan, uang kembalian untuk pelanggan. Suatu hari Sari tidak mentransfer. Dewi menghela napas dengan sangat keras di depan. "Ibu, sudahlah Bu, aku sadar diri kok kalau aku ini numpang. Kalau lagi susah, ya ditahan saja. Kalau minta tolong nanti disangka mau merampok." Ibu langsung menoleh ke Sari. "Adik kakak itu saling membantu sedikit tidak apa-apa nak, uang memang penting. Tapi hubungan keluarga itu yang utama." Sari, yang sedang menyuapi Nala, mengangkat wajahnya. "Aku tidak pelit kalau untuk urusan yang jelas Bu. Tapi Dewi sudah pinjam berkali-kali, aku ingin tahu, uangnya dipakai untuk apa?" Dewi tertawa sinis. "Mbak kan akuntan, jadi lihat semua orang seperti pengeluaran yang butuh persetujuan ya." Ibu mengerutkan kening. "Dewi, bicaramu keterlaluan." Tapi teguran itu seringan, daun jatuh. Sementara tatapan mata ibu pada Sari terasa jauh lebih berat. Malam itu, Sari mengirim pesan pada saya saat saya masih di proyek. "Mas, sebaiknya Mas tanya baik-baik soal uang Dewi. Aku rasa ada yang tidak beres." Saya membacanya. Saya ingat betul sudah membacanya. Tapi saat itu, tim di lapangan melaporkan ada masalah di panel listrik, dan klien terus menelepon. Saya berkata pada diri sendiri, nanti malam pulang aku tanyakan. Malamnya, saat pulang, Nala rewel, ibu mengeluh lututnya sakit, Dewi bilang kepalanya pusing. Sari diam. Dan saya pun lupa. Sebuah kelupaan kecil yang terdengar sepele, tapi dalam pernikahan, ada kelupaan yang bukan membuat kunci atau dompet hilang. Ia membuat kepercayaan hilang. Malam itu, Sari duduk sendirian di meja makan, menata lembar demi lembar kertas, ke dalam map birunya. Saya berdiri di pintu kamar memandanginya. Di bawah lampu kuning, bayangannya yang jatuh di lantai keramik tampak kurus dan asing. Saya ingin mendekat dan memeluknya, tetapi telepon dari proyek kembali berdering. Saya berbalik untuk menjawab telepon, dan sekali lagi, Sari ditinggalkan. Sendirian dengan hal-hal yang ia tidak tahu lagi harus ia ceritakan pada siapa. Setelah insiden Sari mulai menyimpan bukti, Dewi juga berubah. Ia tidak lagi live streaming serutin dulu,
Kadang sudah berdandan, sudah menyalakan ring light, mulutnya baru saja tersenyum berkata, "Ayo diorder, kakak-kakak." Tiba-tiba ponselnya yang lain bergetar, wajahnya langsung pucat. Ia mematikan suaranya dengan cepat, lalu berdiri dan berjalan ke balkon. Balkon apartemen kami kecil, hanya cukup untuk beberapa pot kemangi yang ditanam Sari dan sebuah jemuran. Tapi belakangan ini, Dewi sering sekali menerima telepon di sana. Ia menutup pintu kaca dan berbicara berbisik-bisik. Suatu kali saya lewat, saya hanya mendengar beberapa kata, "Beri aku waktu, beberapa hari lagi, aku sedang usaha, jangan telepon ibuku lagi." Melihat saya menatapnya, ia langsung berbalik badan, suaranya langsung berubah. "Iya, Kak, barang di toko kami dijamin ori ya." Saya sedikit curiga, tapi lagi-lagi saya abaikan. Penjual online menerima keluhan pelanggan itu biasa, pikir saya. Memang benar, ketika kita ingin mempercayai sesuatu yang tidak berbahaya, otak kita akan secara otomatis menghiasinya agar terlihat lebih baik dari kenyataan. Suatu minggu sore, saya sedang di rumah memperbaiki saklar lampu dapur. Sari sedang menyuapi nala bubur wortel. Ibu duduk di meja makan sambil membersihkan sayuran. Tiba-tiba Dewi berteriak dari kamar kecil, "Sudah kubilang aku belum punya uang." Lalu terdengar suara Bu, ia melempar ponselnya ke sofa. Nala terkejut, bibirnya bergetar. Sari buru-buru memeluk putrinya. "Dewi, saya keluar." "Ada apa?" Dewi mengusap rambutnya, mencoba tersenyum. "Tidak ada apa-apa, Mas." "Ada, pelanggan batal pesan." Aku jadi kesal. Sari menatap layar ponsel yang masih menyala. Sebuah pesan singkat muncul, cukup untuk membuat orang merinding. 200 juta itu bukan daun. Akhir minggu ini tidak dibayar, kami akan datang ke tempat kerja kakakmu. Sari melihatnya, saya juga melihatnya. Tapi sebelum sempat bertanya, Dewi sudah menyambar ponselnya dan memasukkannya ke saku. Itu SMS penipuan. Zaman sekarang, banyak sekali modus begitu. Ibu menyela dengan cepat. "Iya, pasti SMS penipuan." "Sudah, ayo makan." "Masalah tidak jelas, jangan dibesar-besarkan." Sari meletakkan mangkuk bubur, bertanya langsung pada Dewi. "Kamu punya utang sama seseorang kan?" Dewi melotot. "Mbak bicara apa sih? Mbak mau aku dapat nama jelek ya?" Mbak hanya bertanya karena melihat pesan itu. Mbak mengintip ponselku, lalu bertanya dengan sopan, "Begitu ya? Aku pisah dari suami saja sudah cukup memalukan. Di sini malah diinterogasi sama kakak ipar, seperti penjahat." Sari menarik napas dalam-dalam. Ia tidak berteriak karena Nala masih di gendongannya. "Mbak tidak mau menginterogasimu. Tapi kalau mereka mengancam akan datang ke kantor Mas Budi, ini bukan lagi masalah pribadimu." Mendengar itu, saya merasa tidak nyaman. Bukan karena Sari salah, tapi karena suara Dewi yang bergetar membuat saya merasa kasihan pada adik saya. Dia adalah adik perempuan yang pernah saya gendong saat jalanan desa kami banjir. Dia menangis sedikit saja, ibu saya sudah panik. Saya menatap Sari, lalu berkata, "Biar nanti Mas yang tanya Dewi, jangan dibicarakan di depan ibu lagi." Sari menatap saya. Hanya sebuah tatapan, tanpa celaan, tapi membuat saya merasa baru saja memihak pada sisi yang salah. Malam itu, saat Sari menidurkan Nala, saya bertanya pada ibu di dapur. "Bu, apa Dewi punya utang?" Ibu, yang sedang mencuci sayuran, tangannya berhenti sejenak, lalu melanjutkan, "Lagi. Namanya juga jualan, kadang kurang sedikit, kadang lebih sedikit, tidak ada apa-apa. Tapi aku lihat di pesan, jumlahnya 200 juta. Ibu meletakkan wadah sayuran, matanya langsung memerah. "Kamu lebih percaya istrimu daripada adik kandungmu sendiri, Budi?" "Bukan tidak percaya, Bu. Budi hanya ingin tahu yang sebenarnya." Ibu menarik kursi dan duduk, suaranya tercekat. Dewi itu sudah menderita. Ditinggal suami, diremehkan mertua, pulang kampung juga jadi omongan tetangga. Dia kesini menumpang pada kakaknya beberapa waktu saja masih dicurigai. "Ibu, sudah tua, kalau mati pun tidak akan tenang kalau kalian berdua sampai renggang, gara-gara orang luar." Saya mendengar dua kata orang luar, hati saya mencelos. Saya tahu ibu merujuk pada Sari, tapi saat itu saya tidak punya keberanian untuk mengoreksi. Sari adalah istriku, ibu dari anakku, bukan orang luar. Saya hanya berkata pelan, "Bu, Sari tidak punya niat buruk." Ibu menyeka air matanya. "Tidak niat buruk tapi bertanya soal utang di depan semua orang?" "Tidak niat buruk tapi merekam pembicaraan, menyimpan kwitansi, memotret setiap hal kecil." "Nak, perempuan kalau terlalu perhitungan rumah tangga bisa jadi dingin." Kalimat itu menusuk tepat pada ketakutan saya. Saya takut rumah kami menjadi dingin, takut ibu tersinggung, takut adik saya berpikir saya sudah melupakan keluarga setelah menikah. Dan akhirnya,
saya kembali memilih jalan termudah, percaya bahwa Sari berlebihan. Tapi kebenaran tidak akan hilang hanya karena saya menghindarinya. Beberapa hari kemudian, Sari tidak sengaja mendengar pembicaraan Dewi di balkon. Sari menceritakan pada saya bahwa Dewi membeli stok kosmetik abal-abal, lalu dikomplain pelanggan karena menyebabkan iritasi kulit, sehingga ia harus mengembalikan uang. Tidak hanya itu, ia juga ikut arisan online, baru setor. Beberapa kali, bandarnya kabur. Karena butuh uang cepat, ia meminjam dari pinjaman online ilegal. Bunga berbunga, total utangnya membengkak menjadi 200 juta rupiah. Mendengar itu, jantung saya berdebar kencang. Tapi mulut saya malah mengucapkan kalimat bodoh. Kamu yakin? Atau kamu salah dengar? Sari menatap saya tidak percaya. Mas pikir aku kurang kerjaan sampai mengarang cerita utang 200 juta? Bukan begitu. Tapi masalah Dewi, biar Mas yang tanya sendiri. Pelan-pelan sampai kapan? Sampai mereka datang ke rumah kita? Sampai mereka menelepon kantor Mas? Saya kesal karena merasa terpojok. Lalu berkata, kamu jangan selalu berpikir yang terburuk. Dewi itu adikku. Kalaupun dia salah, dia tetap butuh bantuan. Keluarga. Sari tertawa sinis, matanya merah tapi tidak menangis. Membantu itu beda dengan membiarkan seluruh keluarga ikut terseret ke lumpur, Mas Budi. Kalimat itu membuat wajah saya panas. Bicaramu keterlaluan, Sari, dan Mas terlalu ringan tangan. Semua yang berhubungan dengan Ibu dan Dewi, selalu Mas anggap enteng. Saya tidak bisa menjawab. Alih-alih mengakui ia benar, saya berdiri dan berjalan ke balkon. Pengecut itu tidak selalu berarti lari dari medan perang besar. Terkadang, pengecut hanyalah meninggalkan sebuah percakapan di mana kita tahu orang lain sedang mengatakan kebenaran. Sejak hari itu, Ibu mulai menyinggung soal uang secara tidak langsung. Saat makan, ada sayur asam dan semur ikan. Ibu mengambilkan ikan untuk saya, lalu berkata, keluarga kita memang tidak kaya, tapi setidaknya punya apartemen, punya pekerjaan tetap. Kalau ada keluarga yang susah, yang punya rezeki harusnya membantu lebih dulu. Ibu bicara begini bukan mau menyusahkan kalian. Dewi menunduk, bahunya bergetar seperti akan menangis. Sari duduk di seberang, diam sambil menyuapi Nala. Melihat pemandangan itu, saya justru melihat Sari sebagai orang yang dingin, dan ibu serta adik saya sebagai pihak yang patut dikasihani. Sekarang kalau saya pikirkan lagi, saya saat itu seperti orang yang berdiri di ruangan penuh asap tapi terus memuji betapa hangatnya cahaya lampu. Asapnya jelas-jelas membuat mata pedih, tapi saya bersikeras menyebutnya suasana kekeluargaan. Malam itu, Sari mengirim pesan pada saya, meskipun saya berbaring tepat di sebelahnya. Mas sebaiknya tanya Dewi baik-baik sebelum semuanya di luar kendali. Saya melihat pesan itu, lalu menatap punggung istri saya yang membelakangi saya. Saya tidak membalas. Di dalam kamar yang gelap, terdengar napas Nala yang sangat pelan. Dan di antara saya dan Sari, sebuah jurang tak kasat mata terus melebar. Sedikit demi sedikit, setelah makan malam hari itu, suasana di rumah semakin berat. Ibu saya tidak secara gamblang membicarakan utang Dewi, tetapi terus berputar-putar. Suatu hari, mengeluh lututnya sakit, hari lain menyebut kenalannya di kampung yang menjalani operasi kecil di Jakarta dan menghabiskan puluhan juta. Dewi sendiri semakin jarang live streaming, tetapi ponselnya terus bergetar. Setiap kali layar menyala, ia terperanjat seolah duduk di atas bara api. Suatu pagi, saat saya baru berangkat kerja sekitar 1 jam, ibu memanggil Sari ke meja makan. Sari, tolong lihatkan ini. Ibu menunjukkan ponselnya pada Sari. Di layar ada foto selembar surat jadwal pemeriksaan lutut. Ibu berkata dengan suara lelah, kata dokter, lutut ibu harus dioperasi kecil, uang mukanya 20 juta. Ibu tidak mau merepotkan kalian, tapi kaki ibu sudah tidak tahan lagi. Sari mengambil ponsel itu, mengamatinya dengan saksama. Surat itu memang atas nama Sri Lestari, ada tanggalnya, tetapi bagian nomor rekam medisnya buram, kolom konfirmasi pembayaran juga kosong, dan stempel kliniknya pudar seperti hasil foto dari layar lain. Sari bertanya dengan lembut. Ibu periksa kapan? Kenapa tidak bilang biar aku antar? Ibu membuang muka. Ibu minta diantar Dewi. Kamu kan sibuk dengan anak kecil, ibu tidak mau merepotkan. Dewi yang duduk di sofa langsung menimpali. Benar mbak, ibu sakit begitu tapi selalu takut mbak repot. Sekarang ada operasi kecil, tolong mbak transfer dulu. Untuk ibu, nanti kalau Mas Budi pulang baru diurus lagi. Sari tidak langsung menjawab. Ia hanya memotret surat itu dengan ponselnya. Ibu mengerutkan kening. Kamu foto untuk apa? Aku simpan untuk ditunjukkan pada Mas Budi. Uang sebesar ini, kami sebagai suami istri harus bicara dulu. Dewi tertawa sinis. 20 juta saja mbak perlakukan seperti 200 juta. Ibu mertua sakit kok harus rapat dewan direksi dulu. Sari menatap Dewi.
Uang berapapun itu hasil kerja keras. Wih, apalagi ini, menyangkut kesehatan ibu, harus lebih jelas lagi. Selesai berkata, Sari menggendong Nala masuk ke kamar. Ia menutup pintu, tetapi tidak menangis. Ia menelepon nomor klinik yang tertera di surat itu. Di ujung telepon, operator menjawab. Sari bertanya dengan sangat tenang, menyebutkan nama, lengkap dan tanggal janji temu. Beberapa saat kemudian, operator menjawab, pada tanggal tersebut tidak ada jadwal atas nama Sri Lestari, dan tidak ada tagihan. Uang muka sebesar 20 juta. Sari berterima kasih, mencatat jam telepon dan nama operator. Ia menyimpan foto, surat itu ke dalam map birunya. Ia belum membongkar kebohongan itu. Nanti Sari bercerita pada saya, saat itu ia masih berharap mungkin ada kekeliruan. Manusia, memang aneh. Sudah terpojok di ujung tanduk pun masih mencoba menyisakan jalan keluar yang baik untuk orang lain. Sementara yang bersalah, justru menganggap kebaikan itu sebagai halaman luas untuk memutar balik truk mereka. Sore itu, saya pulang terlambat. Sari belum sempat bicara soal surat pemeriksaan palsu. Dewi sudah beraksi lebih dulu. Ia menggendong Nala sejenak, sambil menciuminya ia berkata, Nala sayang Tante Dewi tidak, nanti kalau Tante jualannya laris, Tante belikan baju cantik ya. Sari berdiri di sebelahnya. Matanya tidak lepas dari putrinya. Dewi mengembalikan Nala, lalu menarik kursi dan duduk di hadapan Sari. Mbak, Sari, aku jujur ya, aku lagi butuh uang untuk modal barang. Tolong pinjamkan. Aku 34 juta dari tabungan Nala. Aku janji beberapa hari saja, begitu barang terjual langsung aku kembalikan. Sari tertegun. Kamu tahu itu uang Nala kan? Tahu mbak. Tapi kan Nala masih kecil, belum butuh. Mbak simpan saja juga tidak terpakai. Aku pinjam sementara, bukan minta. Sari memeluk anaknya erat. Tidak bisa. Uang itu adalah uang hadiah. Lahirannya, uang untuk dana darurat kalau dia sakit, untuk susu dan obatnya. Aku tidak akan menyentuhnya. Raut wajah Dewi berubah cepat. Mbak bicaranya dingin sekali. Aku ini kan, tantenya Nala. Masa aku kesulitan? Keponakan sendiri tidak bisa bantu? Sari menjawab dengan suara rendah. Nala baru 10 bulan. Dia tidak punya tanggung jawab untuk menutupi utang orang dewasa. Ibu keluar dari kamar, suaranya menegang. Sari, kamu bicara begitu maksudnya? Apa? Uang di rumah ini kamu jaga seperti harta karun, takut keluarga suami menghabiskan uang cucu sendiri? Sari menarik napas, untuk pertama kalinya ia tidak menunduk. Aku tidak takut, ada yang menghabiskan bu. Aku hanya takut orang dewasa berbuat salah, tapi anak kecil yang menanggung akibatnya. Kalimat itu membuat seisi ruangan hening. Saya, yang baru saja tiba di ambang pintu, mendengar kalimat itu dengan jelas. Seharusnya saya bertanya apa yang terjadi, tetapi melihat wajah ibu memerah, dan Dewi dengan air mata berlinang, kebiasaan lama saya kambuh. Sari, bicaramu agak keterlaluan. Sari menoleh menatap saya, matanya tidak lagi terkejut, seolah ia sudah menduga, saya akan mengatakan kalimat itu. Apa lebih keterlaluan daripada mengambil uang anak sendiri untuk menutupi masalah orang dewasa? Mas, saya tercekat. Ibu menggebrak meja. Ibu belum pernah melihat menantu seperhitungan kamu. Uang, cucu sendiri juga uang keluarga ini. Kamu simpan untuk apa? Supaya nanti gampang. Kalau mau pergi, Sari memeluk Nala lebih erat. Bayi kecil itu tidak mengerti apa-apa. Hanya memeluk leher ibunya, matanya yang bulat menatap semua orang. Jika Anda yang mendengarkan sampai di sini, mungkin bertanya pada diri sendiri, apa yang akan Anda lakukan jika tabungan anak Anda diminta untuk dipinjam? Sementara seperti ini, jika kisah ini menyentuh hati Anda, silakan tinggalkan suka dan komentar di bawah, karena siapa tahu ada orang lain yang sedang membutuhkan sebuah kesadaran dari Anda. Mari kita dengarkan sampai akhir untuk melihat apakah seorang suami seperti saya sempat sadar sebelum atap rumah ini benar-benar runtuh. Malam itu Sari tidak makan malam. Ia membawa Nala masuk ke kamar dan mengunci pintu. Saya berdiri di luar cukup lama, tidak berani mengetuk. Di ruang keluarga, ibu masih bergumam menyalahkan menantu yang tidak berbakti. Dewi duduk di sofa, menunduk sambil menekan-nekan ponselnya. Tapi saat saya lewat, saya melihatnya mengangkat kepala menatap pintu kamar kami. Tatapan matanya bukan lagi tatapan orang yang meminjam uang. Tatapannya gelap, dingin, dan tajam, seolah sudah memutuskan, jika meminta tidak berhasil, ia akan mencari cara lain. Pagi hari saya berangkat ke Bekasi, cuaca terasa panas dan gerah. Saya menarik koper kecil ke depan pintu, menoleh ke arah Sari. Ia sedang menggendong Nala, matanya cekung karena beberapa malam kurang tidur. Hari itu ia mengenakan daster berwarna biru muda, rambutnya dicepol rendah, wajahnya tanpa riasan. Melihat istri saya seperti itu, ada sedikit rasa bersalah di hati saya.
Tapi rasa bersalah itu saya bungkus dengan kalimat usang yang sama. Mas pergi 4 hari saja. Kamu di rumah tolong jaga suasana ya. Sari menatap saya, tidak tersenyum. Mas selalu bilang jaga suasana. Lalu, siapa yang akan menjaga orang yang merusak suasana itu? Tangan saya yang memegang gagang koper berhenti. Ibu, yang duduk di ruang keluarga, mendengar itu dan langsung menimpali. Kamu mau berangkat kerja, istrimu bicara begitu, Budi? Laki-laki keluar cari uang sudah lelah, pulang-pulang masih disindir. Saya takut terlambat, takut percakapan ini semakin panjang, jadi saya hanya berkata cepat. Sudahlah, nanti tunggu Mas pulang baru kita bicarakan. Sari menunduk, merapikan selimut Nala. Iya, selalu saja tunggu Mas pulang. Kalimat itu sangat pelan, tapi saya bisa mendengar kelelahan di dalamnya. Meskipun begitu, saya tetap pergi. Hari pertama di proyek, jadwal saya sangat padat. Proyek di Cikarang kekurangan material, subkontraktor salah membaca gambar, dan klien terus-menerus menelepon. Malamnya saat kembali ke hotel, saya mengirim pesan pada Sari, kalian berdua, baik-baik saja? 10 menit kemudian baru ia membalas, Nala agak rewel, tapi, aku bisa urus. Hanya 4 kata, aku bisa urus. Tapi jika diingat sekarang, rasanya sakit, karena sudah sejak lama ia tidak lagi percaya pada kalimat ada Mas di sini dari saya. Hari kedua, bom waktu itu meledak. Nanti setelah melihat rekaman kamera dan mendengar cerita Sari, saya baru tahu bahwa sore itu Dewi menerima 5 panggilan telepon berturut-turut. Ia mondar-mandir di ruang keluarga, wajahnya pucat pasi. Ibu duduk di sebelahnya, tangannya memutar tasbih, mulutnya bergumam, coba bilang sama mereka, tunggu beberapa hari lagi sampai kakakmu pulang, baru diurus. Dewi menangis. Mereka tidak mau, Bu. Mereka bilang kalau malam ini tidak ada uang. Mereka akan datang ke apartemen. Mereka bahkan tahu nama perusahaan Mas Budi. Sari, yang sedang membuat susu untuk Nala di dapur, mendengar itu dan melangkah keluar. Dewi, masalah ini harus diberitahukan pada Mas Budi. Dewi berbalik tajam. Telepon dia supaya Mas memarahiku? Mbak senangkan. Dari awal Mbak memang ingin mengusir aku dan ibu dari rumah ini. Sari meletakkan botol susu di meja, suaranya tetap tenang. Mbak tidak senang kalau ada yang punya utang. Tapi kalau mereka mengancam akan datang ke rumah dan ke kantor Mas Budi, maka dia harus tahu. Ibu menyela, suaranya bergetar tapi galak. Sari, sekarang selamatkan orang. Dulu, cepat transfer 34 juta dari tabungan Nala untuk Dewi. Nanti Budi pulang, biar ibu yang bicara padanya. Sari menggendong Nala dan mundur setengah langkah. Sudah aku bilang, Bu, uang itu tidak akan aku transfer. Dewi menerjang mendekat. Mbak jaga uang keponakan sendiri seolah itu hartamu pribadi. Cepat buka aplikasi mobile bankingnya. Aku pinjam, nanti aku buatkan surat utang untuk Mbak. Sari menatapnya tajam. Surat utangmu sekarang tidak bisa menyelamatkan siapa-siapa, Wi. Kamu harus jujur pada Mas Budi dan selesaikan masalahmu. Baik-baik. Jangan sok mengajariku. Teriak Dewi, lalu tiba-tiba ia merebut ponsel Sari, yang tergeletak di meja makan. Sari panik. Dewi, kembalikan ponselku. Satu tangannya memeluk Nala, tangan lainnya mencoba meraih. Dewi menghindar ke belakang sofa, jarinya mencoba menekan-nekan layar. Passwordnya tanggal lahir Nala kan? Mbak pikir aku tidak tahu? Wajah Sari pucat. Nala yang terkejut mulai menangis. Dewi berhenti. Kamu membuat Nala takut. Dewi tidak berhenti. Ia menangis sambil terus menekan layar. Aku cuma pinjam. Apa perlu Mbak sekeras ini? Kalau aku mati, apa Mbak puas? Sari mencengkeram pergelangan tangan Dewi, mencoba merebut kembali ponselnya. Karena masih menggendong anak, ia tidak bisa menggunakan seluruh kekuatannya. Nala menangis histeris, kedua kakinya menendang-nendang pinggul ibunya. Ibu berdiri dari sofa. Sari, lepaskan adik iparmu, Bu. Dewi merebut ponselku. Kalau kamu berikan uangnya, tidak akan ada kejadian seperti ini. Ibu menerjang dan menarik tangan Sari. Dalam pergulatan itu, kaki ibu tersandung karpet busa, milik Nala, badannya oleng lalu terduduk di sofa kayu di belakangnya. Tidak jatuh ke lantai, tidak ada yang mendorong, hanya kehilangan keseimbangan. Tapi, teriakan ibu sudah cukup untuk membuat segalanya menjadi kacau. Aduh, pinggangku. Sari langsung melepaskan tangannya, memeluk Nala erat ke dadanya. Ibu tidak apa-apa? Masih bertanya? Kamu mau membunuh ibu, ya? Ibu memegangi pinggangnya, wajahnya meringis kesakitan. Dewi berdiri di sampingnya, tangan masih memegang ponsel Sari. Tapi yang lebih mengerikan adalah, ponselnya yang satu lagi ternyata sudah ia letakkan di rak TV. Sejak tadi, kameranya mengarah lurus ke ruang keluarga. Ia berlari, mengambil ponsel itu, matanya merah, tapi tatapannya bukan panik, melainkan penuh perhitungan. Sari mengulurkan tangan.
Kembalikan ponselku. Dewi melempar ponsel itu ke sofa. Hebat sekali kamu. Mas Budi tidak ada, kamu perlakukan ibu seperti ini. Sari memeluk anaknya, suaranya bergetar karena marah. Kalau kamu mau rekam, rekam semuanya. Kamu yang merebut ponselku lebih dulu. Dewi tidak menjawab. Ia menunduk dan mengetik dengan cepat. Hanya beberapa menit kemudian, di grup WhatsApp keluarga besar dari pihak ibu, sebuah video pendek terkirim. Video itu tidak menampilkan adegan Dewi merebut ponsel. Tidak ada adegan Sari meminta mereka memberitahu saya. Tidak ada adegan ibu menarik tangan Sari. Yang ada hanya adegan Sari sedang berebut, Nala menangis, lalu ibu terduduk di sofa. Disertai dengan keterangan dari Dewi, Mas Budi lagi dinas, Mbak Sari di rumah perlakukan ibu seperti ini, aku tidak tahu harus bilang apa lagi. Satu kalimat itu saja sudah cukup untuk menggantung kehormatan istri saya di hadapan seluruh keluarga besar, seperti baju basah yang dijemur di tengah hujan. Malam itu, saya sedang duduk di kamar hotel memeriksa gambar teknis. Ponsel di sebelah laptop tiba-tiba bergetar terus-menerus. Panggilan tak terjawab dari Paman Joko, lalu Bibi Ida, lalu seorang kerabat dari kampung. Pesan di grup keluarga terus bermunculan. Saya membukanya dan melihat video itu. Di layar kecil, saya melihat ibu memegangi pinggangnya. Saya melihat Sari sedang menarik tangan. Saya melihat putri saya menangis dengan wajah memerah. Sementara, kebenarannya, sudah dipotong dengan rapi dan bersih hingga terasa dingin. Saya duduk terpaku di depan layar ponsel. Video itu panjangnya tidak sampai 1 menit. Di dalamnya, Sari sedang berebut dengan Dewi, Nala menangis histeris, ibu terduduk di sofa sambil memegangi pinggangnya dan berteriak kesakitan. Jika hanya melihat itu, siapapun akan dengan mudah berpikir Sari telah melakukan sesuatu yang keterlaluan. Masalahnya adalah, saya pun berpikir demikian. Ponsel bergetar lagi, Paman Joko menelepon. Begitu saya angkat, suaranya menghunjam seperti badai. Budi, lihat istrimu itu. Ibumu sudah tua, berani-beraninya dia kasar begitu. Kamu ini suami macam apa, membiarkan istri naik ke kepala keluarga suami. Saya mencoba tetap tenang. Paman, saya belum tahu kejadian sebenarnya. Video sudah jelas begitu masih pakai kejadian sebenarnya apalagi? Ibumu membesarkan kalian dengan susah payah. Sekarang tinggal dengan anak laki-lakinya, malah diperlakukan begitu. Belum sempat saya menjawab, Bibi Ida mengirim pesan. Istrimu kalaupun marah, tidak seharusnya kurang ajar sama ibu mertua. Ingat, air mata itu mengalirnya ke bawah. Jangan sampai jadi bahan tertawaan orang. Saya membaca pesan-pesan itu, kepala saya pening. Di satu sisi ada ibu saya yang kesakitan di video, di sisi lain ada Sari, istri yang saya kenal bukan tipe orang yang kasar. Tapi beberapa bulan terakhir, saya sudah terlalu banyak mendengar keluhan, Sari sulit diatur. Sari tidak sayang ibu, Sari terlalu mencurigai Dewi. Semua itu menumpuk di kepala saya seperti debu. Ketika video itu datang, saya tidak lagi melihat kebenaran dengan mata jernih, melainkan melalui lapisan debu itu. Saya menelepon Sari. Nada sambung berbunyi sangat lama baru ia mengangkatnya. Dari seberang terdengar suara tangis Nala yang serak, suara air mengalir di kamar mandi, dan suara napas Sari yang berat. Saya langsung bertanya, Sari, apa benar kamu membuat ibu jatuh? Di ujung telepon hening seketika, hanya tersisa suara isak tangis putri saya. Beberapa saat kemudian, Sari berkata, Mas barusan tanya apa? Saya memejamkan mata, sadar telah salah bertanya. Tapi saya masih mencoba, berlindung di balik topeng ketenangan palsu. Mas hanya ingin tahu kebenarannya. Video di grup keluarga. Sari memotong, suaranya bergetar tetapi sangat jelas. Mas tidak bertanya apa, aku baik-baik saja. Mas tidak bertanya bagaimana keadaan Nala. Mas tidak bertanya kenapa Nala menangis sampai serak. Mas hanya bertanya, apa aku bersalah? Jantung saya terasa diremas. Sari, bukan begitu maksud Mas. Memang begitu. Ia berkata sangat pelan. Mas sudah lebih dulu percaya video itu daripada percaya padaku. Saya berdiri, mondar-mandir di kamar hotel. Di luar jendela, suara truk menderu di jalan tol. Semakin saya panik, semakin kacau ucapan saya. Tapi ibu sedang kesakitan. Semua keluarga menelepon Mas. Tolong jelaskan pada Mas. Apa yang sebenarnya terjadi? Sari tertawa. Tawa singkat yang lelah dan menyakitkan. Sudah berapa kali aku jelaskan padamu, Mas Budi? Aku bilang Dewi pinjam uang tidak jelas. Aku bilang, ibu mencampuri cara mengasuh anak. Aku bilang Nala tidak bisa tidur karena live streaming. Aku bilang tabungan Nala tidak boleh disentuh. Apa ada satu kali pun, Mas mendengarkanku sampai tuntas? Saya tercekat. Ia melanjutkan, hari ini Dewi merebut ponselku untuk mentransfer uang. Ibu ikut menarik tanganku.
Aku sedang menggendong anak sambil mencoba mempertahankan ponselku. Tidak ada yang mendorong ibu. Saya berpegang pada kalimat itu seperti orang tenggelam yang meraih sebatang dahan. Lalu kenapa di video? Karena yang merekam tidak ingin Mas melihat dari awal. Saya diam. Seharusnya di titik itu saya percaya pada istri saya. Seharusnya saya berkata, maafkan Mas. Mas akan segera pulang. Bawa Nala menjauh dari mereka. Tapi saya malah melontarkan pertanyaan bodoh dan kejam. Kamu yakin, saat berebut itu, kamu tidak sengaja menyenggol ibu? Setelah pertanyaan itu, tidak ada lagi suara Sari di seberang telepon. Hanya suara tangis Nala yang perlahan mereda, seolah ia pun lelah dengan drama orang dewasa. Beberapa saat kemudian, Sari berkata, aku mengerti sekarang, selamat bekerja, Mas. Ia menutup telepon. Saya berdiri di tengah kamar hotel, tangan memegang ponsel, yang terasa panas. Saya tahu saya baru saja menyakiti istri saya, tetapi ego dan kebingungan menarik saya mundur dari sebuah permintaan maaf. Manusia memang aneh. Ketika seharusnya berkata aku salah, banyak yang memilih diam. Seolah diam itu elegan. Tidak, itu hanya sifat pengecut yang dibungkus kertas kado. Malam itu, di apartemen di Tebet, Sari harus menanggung sisanya sendirian. Nanti, setelah melihat rekaman kamera, saya baru melihat ibu berdiri di luar pintu kamar tidur, tangan di pinggang, suaranya galak. Buka pintunya, kita bicara. Kamu sudah membuat mertuamu jatuh. Sekarang malah sembunyi di kamar. Menantu, macam apa kamu ini? Di dalam, Sari tidak membuka pintu. Nala menangis terseduh-seduh. Dewi berdiri di samping ibu, ikut berteriak. Mbak pikir dengan mengunci pintu masalah selesai? Videonya sudah aku kirim ke keluarga besar. Kalau Mbak masih bersikap begini, aku kirim ke kantor Mas Budi, biar semua orang tahu betapa berbaktinya istri. Insinyur Budi Santoso. Sari tetap diam. Ibu semakin marah. Jangan pikir karena kamu punya anak kecil, kamu bisa berbuat seenaknya. Cucu nenek itu bukan milikmu seorang. Saat melihat rekaman itu, saya harus duduk. Karena sebelumnya Sari pernah berkata pada saya bahwa ia merasa tidak bisa bernapas. Saya kira itu hanya keluhan. Ternyata, di rumah itu, bahkan hak untuk memeluk anaknya dengan tenang, setelah sebuah kepanikan, juga direnggut darinya dengan kata-kata. Hampir jam 12 malam, setelah ibu dan Dewi kembali ke kamar mereka, Sari baru membuka ponselnya dan menelepon kakaknya. Suaranya serak hingga nyaris tak terdengar. Mbak Rina, di seberang, Mbak Rina bertanya cemas. Kenapa Sari? Kamu menangis? Nala mana? Nala sudah tidur. Tapi aku sudah tidak tahan lagi Mbak. Budi mana? Dia lagi dinas. Dia bertanya apa aku membuat ibunya jatuh. Mbak Rina terdiam beberapa detik, lalu suaranya menjadi dingin. Besok pagi Mbak, ke sana. Sari berkata sangat pelan. Tolong jemput aku dan Nala ya, Mbak. Aku tidak mau, anakku besar di lingkungan seperti ini. Selesai berkata, ia duduk terkulai di lantai, di samping box Nala. Di kamera, saya melihat bahunya bergetar, tetapi ia tidak menangis keras. Mungkin karena takut Nala terbangun. Mungkin karena di rumah itu, bahkan suara tangisnya pun akan dihakimi. Dan saya, malam itu di hotel, masih memegang ponsel, menatap video yang terpotong, hati saya kusut seperti kabel yang korsleting. Saya belum tahu bahwa hanya dalam semalam, ketika saya kembali, yang menanti saya bukanlah pertengkaran yang bisa didamaikan, melainkan sebuah rumah yang telah kehilangan istri dan anak. Pagi itu, langit Jakarta kelabu. Hujan semalam belum sepenuhnya berhenti, meninggalkan genangan-genangan kecil di balkon. Di rekaman kamera, saya melihat Sari bangun sangat pagi. Ia tidak lagi menangis. Hal yang paling menakutkan, bukanlah seorang wanita yang menangis, melainkan saat ia sudah begitu tenang, hingga tidak lagi membutuhkan siapapun untuk menenangkannya. Nala terbaring di boksnya, pipinya masih sedikit merah karena terlalu banyak menangis. Sari mengganti bajunya, mengancingkan setiap kancing dengan sangat perlahan. Ia mengambil sapu tangan, botol minum, kaleng susu, dan beberapa saset obat penurun panas, memasukkannya ke dalam tas. Semua gerakannya rapi, tidak panik, tidak tergesa-gesa. Melihatnya melalui layar, saya merasa seolah ia sudah melatih adegan ini di dalam hatinya sejak lama. Sekitar pukul 7 lebih, bel pintu berbunyi. Ibu keluar dari kamarnya, wajahnya masih masam karena kurang tidur. Siapa yang datang pagi-pagi begini? Sari menggendong Nala dan membuka pintu. Di luar berdiri Mbak Rina, kakak kandung Sari. Ia mengenakan kemeja sederhana, membawa sebuah tas kain besar. Wajahnya begitu dingin, tanpa perlu banyak bicara, orang sudah tahu lebih baik, tidak macam-macam. Sudah siap? Tanyanya. Sari mengangguk. Aku ambil dokumen Nala dulu. Ibu menaruh tangan di pinggang. Lo Rina, mau apa kamu kesini?
rumah ini sedang ada masalah, orang luar jangan ikut campur. Mbak Rina menatap ibu saya, tetapi tetap menjaga sopan santun. Maaf, Tante, saya tidak ikut campur urusan rumah tangga Tante. Saya datang untuk menjemput adik dan keponakan saya ke tempat yang lebih tenang. Ibu tertawa sinis. Cucu saya, kamu pikir bisa dijemput begitu saja? Mbak Rina menjawab perlahan. Cucu Tante juga putri dari adik saya. Dia butuh tidur nyenyak semalam saja tidak bisa di rumah ini, jadi lebih baik saya bawa pergi. Kalimat itu membuat ibu terdiam, tapi ia tidak mau kalah. Sari, hebat sekali, kamu. Suami belum pulang dari dinas, kamu sudah panggil keluargamu untuk membuat drama. Kamu mau seluruh dunia tahu kalau mertua menindas menantu, begitu? Sari tidak membantah. Ia memberikan Nala pada Mbak Rina, lalu kembali ke kamar untuk mengambil akta kelahiran, buku imunisasi, beberapa setel baju, buku, tabungan Nala, dan hard disk hitam yang ia simpan di laci. Ia memeriksa semuanya, satu persatu, seolah sedang memeriksa nyawa mereka berdua. Dewi keluar dari kamar kecil, rambutnya acak-acakan, tangan memegang ponsel. Wah, hebat sekali dramanya. Ayo lanjutkan, Mbak. Biar aku rekam. Biar semua orang tahu, Mbak bawa keluarga untuk menekan mertua. Ia mengangkat ponselnya. Mbak Rina menoleh, tatapannya setajam pisau. Rekam saja, tapi rekam dari awal sampai akhir. Rekam juga adegan saya berdiri di sini bicara baik-baik. Jangan dipotong-potong seperti video kemarin. Paham? Dewi terdiam. Sari, saat itu, keluar sambil membawa pulpen dan selembar kertas kosong. Ia duduk di meja makan dan menulis dengan cepat. Tidak panjang, tidak menyalahkan siapapun. Hanya beberapa baris singkat yang nanti saat saya baca, jantung saya seperti diremas. Ibu masih berdiri di sebelahnya, menyindir. Kamu tulis apa itu? Surat cerai? Perempuan zaman sekarang, marah sedikit langsung mengancam cerai. Sari meletakkan tata pulpen, melipat surat itu. Aku tidak mengancam siapapun, Bu. Aku hanya membawa anakku pergi dari tempat yang membuatnya takut. Wajah ibu memerah. Kamu bicara begitu seolah semua salah ibu. Sari menatapnya. Untuk pertama kalinya, ia tidak menghindari tatapan itu. Aku tidak menyalahkan. Siapa berbuat apa? Nanti Mas Budi akan lihat dan paham sendiri. Dewi tertawa sinis. Mbak pikir Mas Budi percaya sama Mbak? Dia sudah lihat videonya. Sari menyampirkan tas di bahunya, suaranya sangat pelan. Kalau begitu lebih baik. Biar dia yang memilih, mau percaya yang mana. Kalimat itu, seringan embusan napas, tetapi menutup pintu terakhir antara Sari dan rumah ini. Mbak Rina menggendong Nala berjalan lebih dulu. Bayi kecil itu, yang baru bangun, melihat ibunya, bibirnya bergetar dan mengulurkan tangan. Sari buru-buru mengambilnya kembali, menempelkan wajahnya ke dahi putrinya, berbisik, Ibu di sini sayang, kita pergi ya. Ibu melangkah, mencoba menghalangi di dekat pintu. Kamu mau pergi, silakan, tapi tinggalkan cucuku. Suasana membeku. Mbak Rina meletakkan tasnya, suaranya tetap tenang tapi setiap katanya terasa berat. Tante, jangan katakan itu lagi. Nala masih menyusu dan baru saja demam. Kalau Tante benar-benar sayang cucu, biarkan dia tenang. Ibu membuka mulut hendak membalas, tetapi akhirnya hanya membuang muka. Mungkin, ia pikir Sari hanya akan pergi beberapa hari lalu kembali. Mungkin ia percaya, anak laki-lakinya pada akhirnya akan tetap memihaknya, seperti sebelum-sebelumnya. Sari melangkah melewati ambang pintu. Sebelum pergi, ia menoleh sekali lagi, melihat apartemen itu. Di ruang keluarga, ada karpet busa tempat Nala biasa bermain. Di sofa, masih ada jaket saya. Di dapur, panci bubur sisa Nala masih di atas kompor. Semuanya masih terasa seperti rumah, hanya saja tidak lagi aman. Ia meletakkan surat itu di meja makan, menindihnya dengan gelas agar tidak terbang. Lalu ia pergi. Pintu tertutup dengan sangat pelan. Tidak ada bentakan, tidak ada drama tarik-menarik, tidak ada kutukan. Hanya ada suara lift berbunyi, ting di koridor, lalu apartemen itu tenggelam dalam kesunyian yang hampa. Ibu duduk di sofa, menggerutu. Kita lihat saja dia bisa pergi berapa hari. Punya anak kecil, kalau tidak pulang ke rumah suami, mau kemana lagi? Dewi tidak menjawab, ia menunduk menatap ponselnya. Layar menyala, lagi-lagi, nomor tak dikenal menelepon. Wajahnya pucat, jarinya gemetar saat menolak panggilan itu. Saat melihat kembali rekaman itu, saya duduk di depan monitor tanpa bisa bernapas. Istri saya pergi bukan karena sebuah amarah sesaat, ia pergi sebagai seorang ibu yang menyelamatkan anaknya dari rumah yang terbakar secara diam-diam. Dan saya, suami bodoh itu, saat itu masih di Bekasi, masih berpikir, hanya dengan pulang dan mengucapkan beberapa kalimat, semuanya akan kembali, seperti semula. Hingga malamnya,
Saat saya benar-benar membuka pintu dan melangkah masuk ke apartemen, hal pertama yang menyambut saya adalah box bayi yang kosong dan sepucuk surat yang tergeletak di meja makan, seperti surat vonis untuk keterlambatan saya. Saya terduduk di sofa, tangan memegang ponsel dengan telapak yang basah oleh keringat. Ibu berdiri di belakang saya, masih bergumam, "Sudah, tidak usah dilihat lagi, bikin pusing. Dia sudah pergi ya, biarkan saja. Nanti kalau marahnya sudah reda, juga akan pulang sendiri bawa anak." Dewi duduk di ujung kursi, matanya terpaku pada saya. Ia mencoba terlihat tenang, tetapi kedua tangannya terus-menerus saling meremas. Saya tidak berkata apa-apa. Saya membuka aplikasi kamera, menggeser lini masa. Tepat ke sore hari kejadian itu, layar menampilkan ruang keluarga. Sari sedang menggendong Nala, tangan satunya meletakkan botol susu di meja. Dewi berdiri di hadapannya, wajahnya masam. Karena kamera diletakkan di rak TV, sudut pandangnya sedikit miring, tetapi cukup jelas untuk melihat setiap gerakan. Saya menaikkan volume. Suara Dewi terdengar galak. "Cepat buka aplikasi mobile bankingnya." "Aku pinjam, bukan minta." Sari menjawab, "Tidak, Wi. Uang itu milik Nala. Aku tidak akan memberikannya." Lalu saya melihat Dewi merebut ponsel Sari. Tenggorokan saya tercekat. Di dalam video yang dikirim Dewi ke keluarga, adegan ini tidak ada. Tidak ada tangan yang merebut ponsel. Tidak ada adegan Sari mundur karena takut. Anaknya panik. Tidak ada wajah pucat istri saya saat ia harus menggendong anak sambil mencoba merebut kembali miliknya. Saya terus menonton. Ibu saya menerjang dari sofa, menarik tangan Sari. Sari tidak mendorong. Ia bahkan sedikit memiringkan badannya agar Nala tidak terjepit di antara mereka. Ibu saya tersandung karpet busa, kehilangan keseimbangan, lalu terduduk di sofa. Hanya itu saja. Sebuah insiden kehilangan keseimbangan telah diubah menjadi dosa durhaka. Seorang ibu yang melindungi anaknya diubah menjadi menantu yang kurang ajar. Kehormatan istri saya dipangkas habis dalam waktu kurang dari 1 menit. Dan saya, suaminya, telah bertanya padanya, "Apa benar kamu membuat ibu jatuh?" Saya mendengar napas saya sendiri yang terasa berat. Dewi berkata pelan, "Mas, waktu itu situasinya kacau, aku merekamnya tidak lengkap." Saya mengangkat wajah menatapnya. "Tidak lengkap atau sengaja kamu potong?" Wajah Dewi pucat. Ibu mendekat. "Budi, jangan bertanya pada adikmu seperti itu. Dia panik, makanya mengirim video itu ke keluarga untuk minta tolong." Saya tertawa tetapi tenggorokan saya terasa pahit. Minta tolong? Yang ponselnya direbut itu istriku. Yang menggendong Nala sambil menangis itu, istriku. Ibu dan Dewi minta tolong pada siapa? Ibu tertegun. Mungkin seumur hidupnya, ia belum pernah mendengar saya mengucapkan kalimat yang begitu tegas membela Sari. Saya terus menggeser rekaman kamera ke hari-hari sebelumnya. Sebuah rekaman lain muncul, hampir jam 11 malam. Sari menggendong Nala di ruang keluarga, matanya merah, rambutnya berantakan. Di luar pintu kamar tidur, ibu berdiri sambil memarahi, "Jadi menantu kok mukanya murung terus seperti orang berduka?" "Ibu, bicara satu kalimat, kamu rekam, kamu simpan bukti. Kamu mau melaporkan ibu ke polisi?" Sari tidak menjawab, ia hanya menunduk sambil menepuk-nepuk punggung anaknya. Saya putar lagi. Suatu malam, Dewi live streaming dengan suara keras dan tawa yang riang. Ring light-nya menyilaukan. Nala terkejut dan menangis. Sari mendekat dan mengetuk pintu. Dewi membuka pintu, bibirnya cemberut. "Kalau Mbak tidak suka, bilang saja terus terang. Jangan pakai anak kecil sebagai alasan." Saya putar lagi. Suatu siang, ibu berdiri di samping kompor menunjuk ke panci. "Bubur, kamu masak begini, nanti cucuku badannya lemas seperti bihun. Dulu ibu, besarkan anak-anak pakai cara kampung saja tetap sehat." Sari berkata sangat pelan, "Kalau ibu kasih saran, aku dengar. Tapi untuk urusan makan Nala, aku mau ikut kata dokter." Ibu langsung menjawab, "Apa dokter tinggal di sini dan mengasuhnya? Nanti kalau sakit, yang disalahkan juga keluarga suami, kan?" Saya meletakkan ponsel sejenak, kedua tangan menutupi wajah. Setiap cerita yang pernah Sari sampaikan pada saya ternyata bukan dilebih-lebihkan. Bukan hanya benar, tetapi bahkan lebih menyakitkan dari yang ia ceritakan. Karena saat bercerita, ia masih menjaga harga diri ibu saya, masih menjaga sedikit kedamaian palsu di rumah ini. Saya membuka pesan-pesan lama dari Sari. "Mas, tolong bilang Dewi kecilkan suara live streamingnya. Ibu memberikan Nala minum jamu. Aku takut sekali, Mas. Mas, sebaiknya tanya baik-baik soal uang Dewi. Aku lelah, Mas. Benar-benar lelah." Saya membaca setiap baris.
Dulu, saya membacanya sebagai keluhan. Sekarang, pesan-pesan itu muncul seperti lambaian tangan istri saya yang meminta pertolongan, dan saya terus-menerus membuang muka karena sibuk menjadi anak berbakti yang ingin terlihat baik. Ibu duduk di sofa, suaranya melembut. Budi, ibu memang kadang marah-marah, tapi itu juga karena sayang sama cucu, sayang sama keluarga. Jangan karena rekaman kamera, kamu jadi berpikiran buruk tentang ibu. Saya menatap ibu. Wanita yang pernah memikul keranjang buah untuk membesarkan saya. Rambutnya sudah banyak yang memutih, tangannya kasar. Saya menyayanginya, sungguh. Tapi sayang bukan berarti menutup mata. Ibu sayang cucu, tapi ibu membuat ibunya ketakutan. Ibu sayang Budi, tapi ibu membiarkan istri Budi menanggung semuanya sendirian. Itu sayang macam apa, Bu? Mata ibu memerah. Kamu bicara begitu, berarti kamu membela istrimu dan meninggalkan ibumu. Saya menjawab, setiap kata terasa sulit. Aku membela kebenaran, Bu. Dewi berdiri. Mas, Mbak Sari sudah pergi, makanya Mas sekarang menyalahkan kami. Hebat sekali dia. Meninggalkan rekaman kamera dan bukti-bukti seolah kami, ini penjahat. Saya menatap lurus ke adik saya. Dewi, kalau kamu tidak berbuat salah, kenapa? Kamu takut pada kamera? Ia terdiam. Saat itu juga, ponsel saya berdering. Nomor kantor. Saya mengangkatnya, mencoba menjaga suara agar tetap normal. Di ujung telepon ada Mbak Ratih dari bagian HRD. Pak Budi, betul, saya menelepon untuk mengonfirmasi sesuatu. Pagi ini ada pihak pinjaman online yang terus-menerus menelepon ke kantor menanyakan pinjaman atas nama Bapak. Jumlahnya 200 juta. Mereka bilang butuh konfirmasi tempat kerja dan penghasilan Bapak. Saya sontak berdiri. Pinjaman apa? Saya tidak pernah meminjam. Mbak Ratih terdengar ragu. Iya Pak, tapi mereka memberikan nama lengkap, nomor, KTP, nomor telepon, dan alamat kantor Bapak dengan benar. Mereka menelepon berkali-kali, jadi kami harus melaporkannya pada Bapak. Saya menoleh ke arah Dewi. Wajahnya pucat pasi. Ibu saya menunduk, menghindari tatapan saya. Di dalam ruangan yang baru saja membongkar satu kebenaran, sebuah kebenaran lain muncul. Lebih dingin, lebih dalam, dan jauh lebih kotor. Saya berkata ke telepon, Mbak, tolong catat semua nomor yang menelepon. Saya tidak melakukan pinjaman itu. Saya akan mengurus masalah ini. Saya menutup telepon. Tidak ada seorang pun di ruangan itu yang berbicara. Di luar jendela, hujan sudah berhenti. Tapi di dalam hati saya, segalanya baru saja mulai runtuh. Keesokan paginya, saya berangkat ke kantor dengan perasaan seperti orang yang baru saja tertidur di tengah rel kereta. Mbak Ratih, manajer HRD, mengajak saya ke ruang rapat kecil. Di atas meja ada beberapa lembar kertas berisi catatan, nomor telepon yang masuk ke kantor, waktu panggilan, dan isi pertanyaan mereka. Ia menatap saya dengan prihatin. Pak Budi, kami tidak memberikan informasi apa pun selain mengonfirmasi bahwa Bapak bekerja di sini. Tapi mereka menelepon terus-menerus dan mengatakan jika Bapak tidak membayar tepat waktu, mereka akan terus menghubungi kantor. Saya mengepalkan tangan. Saya ulangi, Mbak. Saya tidak meminjam uang ini. Saya tidak menandatangani apapun. Mbak Ratih mengangguk. Saya paham, Pak. Tapi sebaiknya Bapak selesaikan secepatnya. Mereka menyebutkan nomor KTP, alamat apartemen, dan jabatan Bapak dengan benar. Rasanya tidak mungkin salah sambung. Tidak mungkin salah sambung. 4 kata itu membuat punggung saya merinding. Saya meminta daftar nomor telepon itu, lalu turun ke parkiran. Saya duduk di dalam mobil selama hampir 10 menit tanpa menyalakan mesin. Hujan semalam, meninggalkan bau lembab di dalam mobil. Saya membuka ponsel, memeriksa riwayat pesan. Benar saja, ada banyak kode OTP yang masuk selama beberapa minggu terakhir. Ada yang masuk pukul 10.30 malam, ada yang pukul 6 pagi, ada yang dari aplikasi keuangan yang belum pernah saya unduh. Sebelumnya saya tidak peduli, saya kira itu hanya SMS spam. Hidup memang aneh. Tanda-tanda bahaya seringkali tidak datang dengan menggedor pintu. Ia hanya berkedip-kedip di layar ponsel, lalu kita geser begitu saja seperti iklan penurun berat badan. Saya teringat beberapa kali ponsel saya hilang dari meja. Suatu kali, saya keluar dari kamar mandi dan mendapati ponsel saya tergeletak di sofa. Dewi tertawa, Mas, tadi ponselnya bunyi, aku mau antarkan ke dalam tapi sudah mati. Kali lain, saya tertidur di ruang keluarga, bangun-bangun dompet saya ada di meja makan, bukan di saku celana. Ibu berkata, mungkin saya kelelahan pulang, kerja jadi meletakkannya sembarangan. Dulu saya percaya. Sekarang, setiap detail kecil itu tiba-tiba menyatu membentuk sebuah gambar yang sangat buruk. Saya kembali ke apartemen menjelang siang. Ibu duduk di sofa, Dewi mengurung diri di kamar. Melihat saya, ibu langsung bertanya,
kantor bilang apa nak? Saya tidak menjawab. Saya berjalan lurus ke rak TV, membuka rekaman kamera, menggeser ke waktu yang sesuai dengan kode-kode OTP itu. Ibu berdiri. Kamu mau lihat kamera lagi? Kalau di rumah saling curiga begini, bagaimana mau hidup tenang? Saya menatap layar, suara saya dingin. Hidup dengan kebenaran, Bu. Rekaman pertama muncul, pukul 10,28 malam. Saya tertidur di sofa, ponsel di atas meja. Dewi keluar dari kamarnya, melirik ke arah kamar tidur Sari, lalu mengambil ponsel saya. Ia mengetik dengan cepat. Beberapa saat kemudian, ibu keluar dan berdiri di dekat pintu, matanya mengawasi ke arah koridor seolah sedang berjaga. Jantung saya berdebar kencang. Rekaman lain, di pagi hari, saya sedang di kamar mandi. Dewi membuka dompet saya, mengeluarkan KTP, lalu memotretnya bolak-balik dengan ponselnya. Ibu berdiri di sebelahnya, mengatakan sesuatu dengan sangat pelan. Kamera tidak menangkap suaranya, tetapi wajahnya tegang, tidak seperti orang yang kebetulan lewat. Saya putar ulang sekali lagi. Jelas, tidak bisa disangkal. Dewi keluar dari kamarnya, wajahnya seputih kertas. Mas, saya menoleh. Kamu foto KTP Mas untuk apa? Ia langsung menangis, seolah sudah menunggu momen ini. Aku terdesak, Mas, mereka menagih terus. Aku cuma niat pinjam data Mas untuk buat pengajuan, nanti, kalau aku sudah ada uang, aku akan bayar. Aku tidak menyangka mereka akan menelepon kantor Mas. Saya tertawa kering. Kamu pakai namaku untuk pinjam 200 juta dan kamu bilang, tidak menyangka? Ibu buru-buru menengahi. Budi, dia terdesak makanya nekat. Dia itu adik kandungmu. Ibu tahu dia salah, tapi jangan dorong dia ke jurang. Saya berbalik menatap ibu. Ibu tahu? Ibu menggigit bibirnya. Saya bertanya lagi, setiap kata jatuh ke lantai seperti batu. Ibu tahu Dewi mengambil KTP-ku? Ibu tahu dia memakai ponselku? Ibu bahkan ikut berjaga di pintu? Mata ibu memerah. Ibu hanya ingin menolong adikmu. Kalau dia sampai didatangi, penagih utang di kampung, hidupnya bisa hancur. Kamu kakaknya, kamu punya pekerjaan, punya rumah, menanggungnya sementara apa salahnya? Saya tertegun. Apa salahnya? Suara saya keluar dengan serak. Ibu tahu tidak, kalau aku tersangkut utang ini, bagaimana penilaian perusahaan terhadapku? Bagaimana Sari dan Nala akan ikut terseret? Apartemen ini harta bersama kami, berdua, Bu. Bukan gudang yang bisa seenaknya keluarga kita gadaikan untuk menutupi utang. Dewi bersimpuh di samping meja. Mas, aku mohon Mas, aku salah, tapi tolong, bantu aku kali ini. Mereka bilang kalau tidak ada uang, mereka akan mencariku, mencari ibu. Aku takut sekali. Saya menatap adik saya. Dia masih adik kecil yang dulu sering memeluk kaki saya. Di pasar, menangis minta dibelikan permen. Saya menyayanginya. Tapi menyayangi seseorang bukan berarti membiarkannya menggoreskan pisau ke atap rumah kita, lalu berkata, Mas, tolong tanggung sakitnya untukku. Saya berkata perlahan, Dewi, Mas bisa bantu kamu mencari cara bernegosiasi dengan mereka. Tapi Mas tidak akan mengakui utang ini. Mas tidak menandatangani apapun, dan Mas akan memperkarakan penggunaan data pribadi Mas tanpa izin. Ibu berdiri. Kamu bicara begitu berarti mau memenjarakan adikmu sendiri? Saya menatap ibu, hati saya sakit, tetapi suara saya tidak lagi bergetar. Aku ingin semuanya jelas. Siapa yang pinjam? Dia yang tanggung jawab. Siapa yang memakai KTP-ku? Dia yang harus menjelaskan. Ibu menunjuk wajah saya. Ibu besarkan kamu supaya sekarang kamu perhitungan dengan adik kandungmu sendiri? Saya menjawab, ibu memang membesarkan aku, tapi Sari juga membangun rumah ini bersamaku. Nala adalah anakku. Aku tidak bisa menukar masa depan istri dan anakku untuk membayar kesalahan Dewi. Ruangan menjadi hening. Saya mengambil ponsel, menelepon Rian Hidayat, sahabat saya yang bekerja sebagai pengacara perusahaan. Rian mengangkat telepon dengan cepat, suaranya masih mengantuk. Ada apa insinyur? Panel listrikmu terbakar? Saya menatap ibu dan Dewi, lalu berkata, bukan, Yan, rumahku yang terbakar. Aku butuh bantuanmu. Ini bukan lagi masalah keluarga. Di ujung telepon, Rian terdiam beberapa detik, lalu suaranya menjadi serius. Ceritakan dari awal. Dan ingat, jangan tanda tangani apapun. Saya bercerita pada Rian selama hampir 1 jam. Mulai dari Sari yang pergi, membawa Nala, video yang dipotong, rekaman kamera di rumah, hingga pengajuan pinjaman 200 juta rupiah dengan data saya. Rian mendengarkan, sangat jarang, menyela, sesekali hanya bertanya satu hal. Lo tanda tangan? Enggak. Lo konfirmasi pinjaman lewat aplikasi di HP lo? Enggak. Lo pernah kirim pesan setuju Dewi pakai KTP lo? Enggak pernah. Di seberang hening sejenak, lalu Rian berkata dengan suara yang tenang dan dingin. Oke, dengarkan gua. Mulai sekarang,
jangan tanda tangani satu huruf pun. Tidak ada surat pengakuan utang, tidak ada janji membayar, tidak ada jaminan, tidak ada kesepakatan lisan di depan orang banyak. Lo tanda tangan satu lembar saja yang salah, istri dan anak lo yang akan menanggung akibatnya. Saya duduk di meja makan, menatap surat dari Sari yang masih tergeletak di sana. Tapi ibuku, Rian memotong. Ibu lo ya ibu lo. Hukum tidak punya pasal yang bilang kalau ibu menangis, anak laki-laki harus menanggung utang adiknya. Lo sayang, bantu, dengan cara yang benar. Mengakui utang orang lain itu sama saja mengikat leher sendiri. Saya diam. Rian melanjutkan. Apartemen lo itu harta gono gini, kan? Iya. Nah, makin harus sadar. Lo nggak boleh gadaikan masa depan Sari dan Nala untuk menyelamatkan Dewi. Simpan rekaman CCTV asli, backup di 2 tempat berbeda. Simpan semua pesan, riwayat telepon, surat pemeriksaan palsu itu, kode OTP, foto, saat Dewi menggeledah dompet lo. Semuanya. Kalau penagih utang datang, jangan adu mulut. Panggil pengelola apartemen, panggil polisi. Semuanya harus ada saksi. Saya mendengarkan setiap kalimat, kepala saya perlahan menjadi jernih. Rasanya, seperti setelah berbulan-bulan hidup dalam kabut, ada yang menampar wajah saya, dengan sumber air dingin. Tidak nyaman, tapi menyadarkan. Sore itu, saya mulai mengumpulkan bukti. Saya menyimpan rekaman saat Dewi merebut ponsel Sari. Saya menyimpan rekaman saat ibu memarahi Sari di tengah malam. Saya memotret ulang surat pemeriksaan 22 juta yang ternyata palsu. Saya mengunduh semua pesan saat Dewi meminjam uang, kode-kode OTP aneh, dan daftar nomor telepon dari pihak pinjol yang menelepon kantor. Ibu duduk di sofa, menatap saya dengan wajah yang semakin kelam. Kamu mau membuka semua aib keluarga kita ke orang luar, Budi? Saya tidak mengangkat wajah. Aku sedang menyimpan kebenaran, Bu. Ibu tersenyum sedih. Kebenaran apa? Kebenaran bahwa adikmu punya utang dan ibu sudah tua tidak bisa menolongnya? Kamu kakaknya, kamu punya rumah, punya pekerjaan. Menolongnya sekali saja. Apa ruginya? Saya meletakkan ponsel. Ruginya istri dan anakku, Bu. Ibu berdiri, matanya memerah. Jadi sekarang di matamu, istrimu lebih penting daripada ibu dan adik kandungmu? Saya menatap ibu, pertanyaan itu sangat familiar. Itu adalah jebakan usang tapi sangat efektif di banyak keluarga. Memaksa seorang pria memilih pihak, lalu menyebut pilihan yang benar sebagai tindakan durhaka. Bu, jangan paksa aku menimbang istriku dengan ibu. Tidak ada dari mereka yang merupakan barang untuk diletakkan di atas timbangan. Suara ibu bergetar. Bicaramu hebat sekali. Tapi nanti kalau adikmu sudah di ujung tanduk oleh para penagih utang, apa kamu bisa tidur nyenyak? Belum sempat saya menjawab, Dewi berlari keluar dari kamarnya, bersimpuh di depan saya. Mas, aku mohon, tanda tangani surat pengakuan utangnya. Aku janji, aku akan kerja dan mencicil padamu setiap bulan. Kalau Mas tidak menolongku, mereka tidak akan membiarkanku hidup tenang. Saya mundur selangkah. Surat apa? Ibu membuang muka. Dewi mengambil selembar kertas dari bawah bantal sofa. Di atasnya tertulis, saya, Budi Santoso, dengan sukarela mengakui dan akan melunasi utang atas nama Dewi Wulandari sebesar 200 juta rupiah. Berjanji akan membayar sesuai jadwal yang disepakati. Saya mengambil kertas itu, tangan saya terasa dingin. Siapa yang tulis ini? Dewi menunduk. Ibu berkata pelan. Ibu minta tolong Paman Joko untuk menulisnya, biar rapi. Nanti malam Paman dan Bibi Ida akan datang. Kalau ada orang tua yang menjadi saksi, pihak sana baru akan percaya. Saya tertawa, bukan karena lucu, tetapi karena getir. Ibu sudah siapkan, semuanya, tinggal menunggu aku tanda tangan saja. Begitu, Bu, Ibu menangis. Ibu sudah tidak punya cara lain, Nak, masih ada cara, Bu. Biarkan Dewi bertanggung jawab atas perbuatannya. Dewi mengangkat wajahnya. Mas tega bicara begitu, aku ini adik kandungmu, saya menjawab dengan suara rendah. Justru karena kamu adik kandungku, makanya, aku ingin kamu berhenti sebelum menyeret lebih banyak orang. Malam itu Paman Joko, Bibi Ida, dan seorang kerabat lainnya benar-benar datang. Apartemen kecil itu mendadak ramai, tetapi suasananya tidak menjadi hangat, malah semakin menyesakan. Paman Joko meletakkan cangkir tehnya, menatap saya, seperti menatap keponakan yang nakal. Budi, Paman bicara jujur ya. Istri itu bisa dicari lagi, tapi ibu hanya ada satu. Adik kandungmu sendiri tidak kamu, tolong, siapa lagi? Bibi Ida menghela napas. Perempuan kalau marah, dibujuk beberapa hari juga, luluh. Tapi kalau ibumu yang sedih, kamu bisa berdosa seumur hidup. Saya menatap mereka satu persatu. Orang-orang yang kemarin memaki Sari lewat telepon, sekarang duduk di rumah saya menggunakan nasihat moral untuk mendorong
pulpen ke arah saya. Surat pengakuan utang itu tergeletak di meja. Ibu saya mendorongnya mendekat. Tanda tangani nak. Anggap saja menyelamatkan nyawa. Ibu, saya teringat Sari yang memeluk Nala sambil terkulai di lantai dalam rekaman kamera. Teringat suaranya bertanya, apa itu sulit mas? Teringat box bayi yang kosong saat saya pulang. Saya mengambil pulpen itu. Dewi menahan napas. Ibu menatap saya dengan tatapan memohon. Saya meletakkan pulpen itu kembali. Tidak jadi menandatangani. Aku akan berbakti pada ibu. Tapi aku tidak akan memakai air mata istriku untuk membuktikannya. Seisi ruangan hening seketika. Tepat pada saat itu, bel pintu berbunyi. Saya berdiri dan membuka pintu. Di luar, ada Rian, Ibu Ratih dari pengelola apartemen, dan Pak Budi dari kepolisian sektor setempat. Rian melihat surat di meja, lalu menatap saya. Lo belum tanda tangan, kan? Saya menggeleng. Belum. Rian melangkah masuk, suaranya tenang. Bagus. Sekarang, kita bicara baik-baik. Rian melangkah masuk lebih dulu, diikuti oleh Ibu Ratih dan Pak Budi dari Polsek. Pak Budi berkata, Bapak dan Ibu sekalian, mohon tenang. Saya di sini untuk mencatat kejadian, menghindari keributan di lingkungan apartemen. Silakan, berbicara dengan jelas, tanpa berteriak. Paman Joko mengerutkan kening. Budi, ini masalah keluarga, kenapa kamu panggil polisi? Saya menatap surat pengakuan utang di meja. Kalau ini hanya masalah keluarga, saya tidak akan menelepon, Paman. Ada yang menggunakan data pribadi saya untuk mengajukan pinjaman, ada video yang dipotong untuk memfitnah istri saya, dan sekarang saya dipaksa menandatangani surat pengakuan utang. Wajah ibu pucat. Saya berkata, yang mempermalukan ibu bukanlah aku, melainkan kebenaran yang coba ibu tutupi. Rian menarik kursi, membuka bukti satu persatu, tanpa basa-basi. Saya menyambungkan laptop ke televisi. Rekaman kamera pertama muncul. Seluruh ruangan melihat dengan jelas bagaimana Dewi merebut ponsel Sari lebih dulu, saat Sari sedang menggendong Nala. Sari hanya mencoba menahan tangan Dewi untuk mengambil kembali ponselnya. Ibu saya menerjang untuk menarik tangan menantunya, tersandung karpet, lalu terduduk. Bibi Ida terperangah. Loh, bagian ini kemarin tidak ada di video? Saya menatap Dewi, karena kamu memotongnya, kan? Kenapa? Dewi menunduk. Waktu itu aku panik. Rian tertawa sinis. Panik tapi bisa memotong tepat di bagian yang merugikan. Dirimu sendiri. Hebat juga. Saya memutar rekaman berikutnya, di tengah malam. Ibu berdiri di luar pintu. Kamar memaki Sari tidak berbakti dan mempermalukan keluarga. Di dalam, Nala menangis serak. Sari tidak membalas, hanya memeluk dan menenangkan anaknya. Ibu, saya membuang muka. Mertua memarahi menantu beberapa kalimat, apa anehnya? Saya menjawab, beberapa kalimat tidak apa-apa. Tapi ini terjadi berulang kali, Bu. Dan yang mendengar bukan hanya Sari, tapi juga cucu ibu sendiri. Saya menampilkan foto surat pemeriksaan lutut seharga 20 juta. Sari sudah menelepon klinik, dan dikonfirmasi tidak ada jadwal pemeriksaan atas nama Sri Lestari. Rian bertanya, lalu uang muka itu untuk apa? Ibu terdiam. Saya menampilkan pesan-pesan Dewi saat meminjam uang, permintaannya untuk meminjam 34 juta dari tabungan Nala, foto kode OTP, daftar nomor penagih utang, yang menelepon kantor, dan rekaman saat Dewi menggeledah dompet dan memotret KTP. Pak Budi bertanya pada Dewi, Mbak Dewi, apa benar Mbak menggunakan KTP dan ponsel Pak Budi untuk mengajukan pinjaman? Dewi menutupi wajahnya dan menangis. Saya hanya niat pinjam sementara Pak. Saya dikejar-kejar terus, saya tidak menyangka mereka akan menelepon kantor Mas Budi. Rian berkata dingin, ketidaksengajaan tidak membuat perbuatanmu menjadi benar. Ibu berdiri. Dia terdesak, saudara kandung saling menolong sekali saja apa ruginya? Saya berdiri, untuk pertama kalinya tidak menghindari tatapan ibu, ruginya hati istriku, Bu. Ruginya kehormatan Sari. Ruginya ketenangan Nala. Ruginya rumah, yang aku dan istriku bangun selama 7 tahun. Dewi tiba-tiba menoleh ke ibu, suaranya pecah. Ibu kan juga tahu. Aku bilang, aku pinjam data Mas Budi sementara, nanti kalau ada uang aku kembalikan. Ibu, bilang Mbak Sari pelit, jadi harus cari cara lain. Sekarang kenapa ibu biarkan aku menanggungnya sendirian? Seisi ruangan hening. Wajah Paman Joko dan Bibi Ida kaku. Orang-orang yang tadi memaksa saya menandatangani surat utang, kini duduk diam seperti patung. Mulut. Orang memang cepat, tapi ketika kebenaran masuk ke ruangan, banyak mulut yang tiba-tiba tahu cara berhemat kata. Dari luar koridor terdengar suara gedoran pintu. Dewi ada di dalam, keluar. Ibu Ratih menelepon keamanan. Pak Budi melangkah ke pintu. Ini area pemukiman, Anda tidak boleh membuat keributan. Jika ada urusan utang piutang, selesaikan. Sesuai prosedur. Pria di luar menurunkan suaranya.
Kami hanya datang menagih uang. Menagih uang bukan berarti boleh mengancam warga. Pria itu mundur dengan kesal. Pak Budi kembali masuk dan berkata pada saya, Pak Budi, siapkan laporan kronologis disertai bukti-bukti terkait penggunaan data pribadi tanpa izin. Pinjaman yang tidak Anda lakukan, jangan pernah diakui. Ibu terkulai di sofa. Dewi tersungkur di lantai. Wajahnya tidak lagi menampilkan ekspresi korban, hanya kekosongan seseorang yang mengira bisa menutupi semua jejak dengan air mata. Saya mengambil surat pengakuan utang di meja, merobeknya menjadi 2. Tidak ada yang mencegah. Saya tidak merasa menang, hanya merasa sakit. Tapi setidaknya, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, rasa sakit itu tidak lagi ditanggung oleh Sari sendirian. Setelah Pak Budi, Ibu Ratih, dan Rian pergi, apartemen menjadi sunyi seperti baru saja dilewati badai. Ibu duduk di sofa, matanya bengkak. Dewi meringkuk di lantai, ponselnya masih terus bergetar. Suara ibu tercekat. Kamu baru saja mempermalukan ibumu di depan orang luar, Budi. Saya menatap ibu. Tidak, Bu. Aku hanya menghentikan ibu dan Dewi untuk terus mempermalukan istriku. Ibu menggebrak sandaran sofa. Demi seorang istri, kamu berani bicara begitu pada ibumu? Saya mengepalkan tangan. Sari bukan seorang istri. Dia istriku, ibu dari Nala. Mulai hari ini, ibu tidak boleh lagi memanggilnya dengan nada seperti itu. Dewi menangis. Mas, kamu benar-benar akan meninggalkanku? Aku tidak meninggalkanmu. Tapi aku tidak akan membayar utangmu, tidak akan menjadi jaminanmu, tidak akan menandatangani apapun untukmu. Kamu sendiri yang harus bernegosiasi dengan mereka. Kamu sendiri yang harus menjelaskan penggunaan dataku. Utangmu, kamu yang tanggung. Durhaka, gumam ibu. 2 kata itu masih menusuk hati saya, tetapi tidak lagi cukup kuat untuk membuat saya berlutut pada kesalahan. Keesokan paginya, saya memanggil tukang kunci untuk mengganti semua kunci pintu. Saya mengambil kembali kunci cadangan dari ibu dan Dewi. Saya melapor pada pengelola apartemen. Mulai hari itu Dewi tidak boleh naik ke unit tanpa konfirmasi dari saya atau Sari. Saya mengantar ibu pulang ke kampung bersama Paman Joko. Sebelum ibu naik mobil, saya memberikan sebuah amplop. Setiap bulan aku akan kirim ibu 4 juta untuk biaya hidup. Kalau ibu mau berobat, kirimkan kwitansi aslinya, nanti aku transfer lagi. Aku tetap anak ibu, tapi ibu tidak boleh lagi memakai kata bakti untuk melangkahi batas rumah tanggaku. Ibu menatap saya. Kamu akan menyesal. Saya menunduk. Aku akan menyesal seumur hidup kalau aku terus membiarkan Sari dan Nala menangis. Untuk Dewi, saya memberinya waktu 2 hari untuk berkemas. Saya memintanya mencari tempat tinggal sendiri dan melapor ke Polsek sesuai arahan. Ia menyalahkan saya kejam. Saya hanya berkata, orang jatuh ke lubang karena salah melangkah. Tidak bisa meminta seluruh keluarga ikut melompat ke dalamnya demi solidaritas. Di hari yang sama, saya mengirim video rekaman utuh ke grup keluarga besar. Dengan keterangan, Sari tidak mendorong ibu. Video sebelumnya dipotong bagian awalnya. Mohon semuanya berhenti menyalahkan Sari, karena tuduhan itu tidak benar. Selasa sore, saya pergi ke rumah Mbak Rina di Depok. Saya tidak memaksa Sari untuk bertemu. Saya hanya berdiri di halaman, membawa tas berisi keperluan Nala. Mbak Rina membuka pintu. Kamu mau menjemput istrimu pulang? Saya menggeleng. Saya datang untuk minta izin bicara. Kalau Sari tidak mau bertemu, saya titip barang ini lalu pergi. Beberapa saat kemudian, Sari keluar. Ia menggendong Nala yang tertidur di bahunya. Istri saya terlihat jauh lebih kurus, matanya cekung, bibirnya pucat. Saya berkata lebih dulu, aku datang bukan untuk memaksamu pulang. Aku datang untuk melaporkan apa yang sudah aku lakukan. Saya menceritakan semuanya. Ibu dan Dewi sudah meninggalkan apartemen, kunci sudah diganti, pinjaman sudah dilaporkan, video asli sudah dikirim ke keluarga. Tabungan Nala akan dipindahkan ke rekening terpisah yang hanya bisa diakses dengan persetujuan kami berdua. Sari bertanya, seandainya hari itu aku tidak membawa Nala pergi, apa Mas akan sadar? Saya menunduk. Mungkin kesadaranku akan datang lebih lambat, dan itu adalah kesalahanku. Ibu dan Dewi memang berbuat salah, tapi akulah yang membiarkanmu menanggungnya sendirian terlalu lama. Ia berkata, aku bisa memberimu satu kesempatan, tapi aku tidak akan kembali untuk terus mengalah. Tidak boleh ada seorang pun dari keluargamu yang masuk ke apartemen tanpa izin. Masalah uang dan anak harus kita putuskan berdua. Kalau ibu mau bertemu cucunya, harus memberitahu sebelumnya, dan pertemuan itu harus dilandasi rasa hormat. Saya mengangguk. Aku setuju. Aku akan melakukannya dengan benar. Beberapa minggu kemudian, Sari membawa Nala pulang. Apartemen kami masih sama, tetapi jauh lebih tenang. Tidak ada lagi suara live streaming di tengah malam, tidak ada lagi sindiran saat makan,
tidak ada lagi pemandangan Sari memeluk anaknya di balik pintu yang terkunci. Malam itu, Nala tidur di boks putihnya. Saya membantu Sari melipat sapu tangan bayi. Ia tidak berkata apa-apa, tetapi ia juga tidak lagi menepis tangan saya. Dulu saya berpikir, menjadi anak berbakti berarti tidak membuat ibu sedih. Setelah semua ini, saya baru mengerti, seorang pria yang memakai air mata istri dan anaknya untuk membeli kepuasan ibunya, itu bukan berbakti, itu pengecut. Jika Anda merasa kisah ini bermanfaat, silakan tinggalkan suka. Jika ada masukan untuk kanal kami, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih Bapak, Ibu, dan saudara sekalian telah mendengarkan hingga akhir. Semoga Anda semua selalu dianugerahi kesehatan dan kedamaian dalam keluarga. Sampai jumpa di kisah berikutnya di kanal